Legenda Petani Immortal episode 61. Begitu Li Yunfei melangkah keluar dari gerbang villa, Yang Yudie berlari kembali dari sisi lain pertanian. Melihatnya menuju halaman nomor 1, dia langsung cemberut dan berkata, "Aku tahu kakak iparku masih berbuat nakal. Dia pergi ke tempat selingkuhannya sepagi ini. Aku pasti akan membantu adikku membalas dendam dan memberinya pelajaran nanti." Li Yunfei berjalan ke halaman nomor 1. Gerbangnya sudah terbuka. Dia perlahan mendorong pintu ruang tamu dan melihat Michelle sedang menggendong Chloe dan menyusuinya. Dia langsung tersenyum dan berkata, "Kamu sudah makan sepagi ini. Hehe, kenapa terburu-buru bicara denganku?" Michelle menyerahkan Chloe, yang sedang digendongnya, kepada Li Yunfei, menutupi dadanya yang seputih salju dan penuh sebelum berkata, "Sayang, bukankah kemarin kau bilang akan membantuku membangun laboratorium? Aku sudah memikirkannya matang-matang dan menurutku lingkungan ini cukup bagus, jadi kita bisa membangunnya di sini. Namun, demi keamanan, kita bisa memperluas area di lahan terbuka di sebelah timur halaman untuk membangun laboratorium tertutup yang lebih kokoh, untuk berjaga-jaga jika terjadi kegagalan eksperimen dan ledakan." Li Yunfei menggoda ke Luo Yi, mengangkatnya ke atas kepalanya dan membuat putrinya terkikik dari waktu ke waktu. Dia menjawab, "Lokasinya tidak masalah. Kamu bisa mengambil bagian manapun yang kamu suka. Tapi kamu yang putuskan, mau mulai sekarang?" "Ya, sayang, ibumu berjanji padaku kemarin bahwa dia bisa membantuku merawat Chloe, yang akan memberiku banyak waktu untuk melanjutkan eksperimen penelitianku. Itulah makna keberadaanku, dan aku harus melakukannya dengan baik," jawab Michelle dengan sungguh-sungguh. Membangun laboratorium bioteknologi membutuhkan lebih dari sekadar uang. Dibutuhkan juga akses ke peralatan khusus. Uang bukanlah masalahnya, tetapi mendapatkan peralatan khusus tersebut sepenuhnya bergantung pada koneksi Michelle. Li Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Karena Anda sudah memutuskan, silakan lanjutkan. Saya bisa meminta arsitek profesional datang hari ini untuk mendesain laboratorium sesuai kebutuhan Anda. Namun, Anda perlu menghubungi penyedia peralatan profesional sendiri. Jika Anda kekurangan dana, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja." Melihat Li Yunfei telah setuju, Michelle dengan gembira mencium pipinya dan berkata, "Sayang, terima kasih atas dukunganmu. Aku punya banyak uang. Uang dari penjualan meteorit matahari itu sudah cukup bagiku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membantuku mendirikan laboratorium." "Michelle, tidak perlu berterima kasih. Meskipun kita bukan suami istri hanya secara nama, kau adalah ibu dari putriku. Dalam istilah Tionghoa, kau adalah ibunya. Karena itu saja, sudah sepatutnya aku membantumu dalam hal apapun. Jika kau mengalami kesulitan, kau tidak akan salah jika datang kepadaku." Li Yunfei meyakinkannya dengan sangat jantan. Meskipun Michelle tidak bisa memahami cara berpikir aneh pria Tiongkok, dia bisa merasakan bahwa Li Yunfei adalah pria yang dapat diandalkan. Seolah-olah dukungan dan bantuannya untuknya adalah hal yang wajar. Bahkan orang barat yang sudah menikah pun mungkin tidak melakukan hal ini. Jadi dia sangat bahagia dan merasa bahwa memiliki anak dengan pria seperti itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Saat Li Yunfei dan Michelle sedang asyik berbincang, nada dering ponsel yang merdu terdengar. Li Yunfei mengeluarkan ponselnya dan melihat ada panggilan dari istrinya, Yang Yunu. Dia melirik Michelle dengan ekspresi rumit, dan meskipun dia tahu istrinya tidak begitu mengerti bahasa Mandarin, dia tetap berkata, "Michelle, aku akan keluar untuk menerima panggilan ini." "Oke, sayang, angkat teleponnya." Dilihat dari ekspresi Li Yunfei, Michelle bisa dengan mudah menebak siapa yang menelepon. Tetapi dia sudah sangat puas dengan kehidupannya saat ini dan sikap Li Yunfei terhadap dirinya dan putrinya. Li Yunfei berjalan ke gerbang halaman nomor 1 sambil memegang ponselnya. Lalu menekan tombol panggil dan berkata, "Istriku, kau sudah bangun. Kenapa kau tidak tidur lebih lama? Kamu di mana sekarang?" Nada suara Yang Yunu tidak baik, dan dia tampak curiga. Mendengar nada bicara istrinya yang tidak ramah, Li Yunfei, khawatir istrinya salah paham, segera menjawab, "Istri, aku sedang berolahraga pagi. Ada apa? Apakah kamu lapar?" "Aku lapar. Apakah kau akan kembali sekarang?" kata Yang Yunu. "Tentu. Sayang, aku akan pulang sekarang." Setelah menutup telepon, Li Yunfei memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa istrinya mungkin khawatir dia akan pergi ke rumah Michelle. Itulah sebabnya dia begitu terburu-buru meneleponnya kembali. "Namun, istri saya baru saja kembali, jadi saya harus menuruti semua keinginannya. Jika tidak, dia akan marah dan melarikan diri lagi, dan akan sulit untuk menemukannya nanti." Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Li Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada Michelle dan putrinya Chloe, dan diam-diam mengambil jalan memutar, kembali ke vilanya dari arah lain. Guk guk guk. Li Yunfei baru saja kembali ke gerbang depan villa ketika dia mendengar anjing-anjing menggonggong liar di dalam. Dia segera berlari masuk dan melihat saudara iparnya, Yang Yudie, berdiri di halaman, tanpa ketakutan. Dia buru-buru bertanya, "Yudie, ada apa?" Ketika Yang Yudie melihat bahwa Li Yunfei yang telah kembali, dia menepuk dadanya dan berkata dengan sedih,
Koin emas dan koin tembaga itu mencoba menggigitku, tetapi untungnya aku berhasil menghindar dengan cepat. Tidak mungkin? Tanya Li Yunfei ragu-ragu, lalu menoleh ke arah dua anjing pemburu, Jinbi dan Tongbi. Ia melihat Jinbi dan Tongbi sedang menjaga kandang anjing. Ekor mereka bergoyang-goyang, tetapi mereka menatap tajam ke arah Yang Yudie. Hah? Ada apa dengan kain emas dan tembaga hari ini? Mereka bertingkah aneh sekali. Yudi, apa kau melakukan sesuatu pada mereka? Li Yunfei bertanya kepada Yang Yudi dengan curiga. Sepertinya ada bau darah samar di udara. Kakak ipar, aku tidak melakukan apapun pada kain emas dan tembaga itu. Aku hanya berjalan ke halaman dan mendengar suara mencicit dari kandang anjing. Aku sedikit penasaran, jadi aku ingin pergi dan melihatnya. Tapi koin emas dan tembaga itu tiba-tiba menjadi agresif terhadapku dan tidak membiarkanku mendekat. Jelas Yang Yudie kepada Li Yunfei dengan rasa takut yang masih terasa. Oh, begitu? Gumam Li Yunfei pada dirinya sendiri. Lalu matanya berbinar saat melihat koin emas dan tembaga itu. Dia berjalan ke sarang dan tertawa terbahak-bahak. Haha, aku tahu. Jadi koin emas itu telah melahirkan anak-anak anjing. Itulah sebabnya mereka sedikit lebih mudah marah daripada sebelumnya dan tidak membiarkan orang asing mendekati mereka. Koin emas dan tembaga tidak akan membiarkan siapapun mendekat, tetapi ketika mereka melihat pemiliknya mendekat, mereka tidak menggonggong, melainkan hanya menatapnya dengan waspada, takut bahwa dia mungkin menyakiti anak-anak mereka. Li Yunfei mengamati kandang anjing itu dengan saksama untuk beberapa saat dan melihat dua anak anjing berwarna kuning bersih di dalamnya. Bulu mereka sangat indah, jauh lebih bagus daripada saat ia membawa kembali koin emas dan tembaga. Mereka mungkin lahir di malam hari, karena bulu mereka telah dijilat hingga kering oleh induknya. Benarkah? Kakak ipar, mereka punya berapa anak anjing? Seperti apa rupa mereka? Lucu sekali, bukan? Tanya Yang Yudie dengan antusias seperti anak kecil yang penasaran, ingin mendekati kandang anjing itu. Ini anak pertama Jinbi. Hanya ada dua anak anjing, berwarna kuning keemasan, dan sangat lucu. Tidak apa-apa, ayo lihat. Aku di sini, mereka tidak akan berani menggigitmu, kata Li Yunfei, mengajak kakak iparnya mendekat, mencoba menenangkannya dan membuatnya berhenti membuat masalah. Yang Yudie bersembunyi di belakang Li Yunfei, menjulurkan kepalanya untuk mengintip ke dalam kandang anjing. Anak-anak anjing yang baru lahir meringkuk seperti bola, berkicau dan mencicit, hampir seperti tikus. Namun, bulu keemasan mereka memberi mereka aura mulia. Meskipun anjing campuran, mereka memiliki aura kemuliaan yang tak dapat dijelaskan. Mereka sangat cantik. Aku ingin memeluk dan menyentuh mereka. Tak heran koin emas dan tembaga itu begitu ganas. Mereka hanya melindungi anak-anak mereka. Baiklah, aku akan memaafkan mereka kali ini. Jika mereka menggigitku lagi, aku akan menggunakan jurus telapak pasir besi gaya yang untuk menebas mereka sampai mati. HMPH. Merasa Li Yunfei menghalangi jalannya, keberanian Yang Yudie kembali tumbuh. Dia memberi isyarat dengan tangan kecilnya yang cantik, menunjuk ke koin emas dan tembaga. Guguk. Koin emas dan tembaga itu hanya menjawabnya dengan menunjukkan gigi mereka seolah-olah hendak menerkam. Yang Yudie menjerit dan segera menarik kepalanya ke belakang, tidak lagi berani memprovokasinya. Melihat ini, Li Yunfei tertawa dan berkata, Yudi, Jinbei baru saja melahirkan anak anjing, dan mereka memiliki temperamen yang buruk. Jangan terlalu dekat dengan mereka akhir-akhir ini, dan jangan sekali-kali menggoda mereka. Jika mereka secara tidak sengaja menggigitmu, akan terlambat untuk menyesalinya. Ya, kakak ipar, saya mengerti. Yang Yudie mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, menatap tajam ke arah Li Yunfei, dan bertanya, aku terlalu fokus membicarakan anjing itu sampai lupa sesuatu yang penting. Kemana kau pergi sepagi ini? Apakah kau pergi ke halaman nomor 1 milik wanita asing itu? Aku baru saja berolahraga pagi. Apa itu berarti kau bisa mengontrol olahraga pagiku? Yudi, kita kan tidak pacaran. Li Yunfei merasa sangat tak berdaya menghadapi kakak iparnya yang merepotkan itu, terutama setelah dia membongkar kebenaran. Kakak ipar, saya tidak keberatan, tetapi adik saya sedang menunggu Anda di dalam. Saya ingin tahu apakah dia keberatan? Yang Yudie mengedipkan mata liciknya dan berkata dengan polos. Kau? Li Yunfei melotot ke arah Yang Yudie lalu masuk ke dalam rumah. Dia tahu Yang Yudie pasti telah melihat sesuatu dan membicarakannya dengan buruk kepada istrinya. Memiliki informan misterius ini benar-benar merepotkan. Hehe. Yang Yudie merasakan kegembiraan yang aneh saat melihat Li Yunfei merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang dirasakannya. Dia mengikutinya masuk, siap melihat kakak iparnya menderita. Istriku, aku pulang. Li Yunfei masuk rumah dan melihat Yang Yunu duduk di sofa di ruang tamu mendengarkan musik pengantar tidur. Jadi dia menghampirinya dan duduk di sampingnya. Apa yang terjadi di luar? Mengapa koin emas dan tembaga itu menggonggong begitu keras? Yang Yunu tidak langsung bertanya tentang hal lain, tetapi malah penasaran dengan dua anjing pemburu di halaman. Kak, Gold Coin dan Chopper Coin tadi menggonggong sembarangan padaku.
Itu karena Gold Coin baru saja melahirkan dua anak anjing yang menggemaskan, dan aku hampir digigit saat mendekat. Untungnya, kakak ipar sudah kembali. Kalau tidak, mereka pasti sudah menerkamku. Sebelum Li Yunfei sempat menjawab, Yang Yudie masuk dari luar dan menjawab pertanyaan Yang Yunu terlebih dahulu. Mendengar ucapan kakaknya, Yang Yunu berseru kaget, Jinbi telah melahirkan anak anjing. Di mana mereka? Di mana mereka? Bawa aku untuk melihat mereka. Li Yunfei segera berkata, istriku, Jinbi baru saja melahirkan anak-anak anjing. Tidak ada seorang pun selain aku, pemiliknya, yang boleh mendekat. Mereka akan menggonggong jika ada yang mendekati mereka. Omong kosong. Kau tuannya, dan aku nyonyanya. Jika mereka tidak punya hati nurani dan berani menggigitku, aku akan membunuh mereka dan memakan mereka. Yang Yunu, dengan marah, bersikeras berjalan ke kandang anjing di halaman, meskipun perutnya yang besar karena hamil, untuk mengamati anak-anak anjing Jinbi dan Tongbi. Gold Coin dan Chopper Coin sangat pintar. Bahkan di tengah bahaya, mereka mengendalikan emosi mereka dan tidak menggonggong atau melolong pada Yang Yunu. Mereka meliriknya, merengek 2 kali, dan tidak bergerak. Kedua anak anjing itu berbaring di samping perutnya, menggigit dan menyusu. Anjing pintar, lucu sekali. Yang Yunu memuji anjing itu beberapa kali, lalu melirik Li Yunfei dengan puas dan berkata, sepertinya statusku sebagai nyonya cukup aman, bahkan anjing pun tahu. Ngomong-ngomong, kau mau pergi kemana sepagi ini? Yah, sayang, aku baru saja menelepon dan bilang aku akan pergi mengecek pertanian dan berolahraga. Kita sudah menikah begitu lama, dan setiap hari selalu seperti ini? Pertanyaan Yang Yunu membuat Li Yunfei merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak akan mengungkapkan bahwa dia akan mengunjungi Michelle dan putrinya. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan, lebih baik untuk tidak menarik perhatian. Benarkah hanya berolahraga? Kenapa aku mencium aroma susu darimu? Yang Yunu sengaja mengendu secara berlebihan dan bertanya, sambil mendekat ke Li Yunfei. Bagaimana mungkin? Aku tidak menumpahkan susu ke diriku sendiri. Li Yunfei terkejut, tetapi indranya tajam, dan dia memperhatikan kilatan samar di mata istrinya, pertanda bahwa istrinya mencoba menipunya, jadi dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah pergi menemui Michelle dan putrinya. HMPH, rasanya tidak seperti susu, lebih mirip ASI. Yang Yunu sama sekali tidak percaya perkataan Li Yunfei, tetapi karena dia tidak mendapatkan kebenaran darinya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mencubit pinggangnya dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Istriku, ampunilah aku. Ini masih pagi sekali, kau tidak bisa membunuh suamimu. Li Yunfei berkulit tebal dan telah mengonsumsi sari air mata air selama bertahun-tahun, sehingga tubuh dan darahnya sangat kuat. Dia praktis seperti monster humanoid. Dia sama sekali tidak merasakan sakit, dia hanya berpura-pura. Hehe, kakak ipar, ekspresimu terlalu berlebihan. Adikku jelas tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekerasan. Jika seseorang yang tidak tahu situasinya melihat ini, mereka akan berpikir adikku sangat kejam. Yang Yudie, yang berdiri di samping, tak kuasa menahan diri untuk menggoda Li Yunfei ketika melihatnya meringis saat adiknya mencubitnya. Apa kau tahu, nak? Ini cuma candaan main-main antara suami istri. Nanti jadi kurang menarik kalau kita terlalu banyak membicarakannya. Kali ini benar-benar menyakitkan. Li Yunfei merasakan genggaman istrinya tiba-tiba mengencang dan langsung bersikap dramatis, berusaha menjaga harga dirinya. Romansa macam apa ini? Aku sama sekali tidak menahan diri. Kau hanya berhalusinasi. Meskipun Yang Yunu mengatakan ini, dia tetap melepaskan tangannya. Yang Yudie tersenyum dan tiba-tiba berkata, Kak, pagi ini aku sepertinya mendengar seseorang di telepon menyebut nama seperti Swear. Apakah wanita yang tinggal di halaman nomor 1 itu bernama Michelle? Sepertinya aku juga mendengar telepon berdering. Benarkah itu dia? Apa yang ingin dia bicarakan denganmu sepagi ini? Dia bilang dia tidak ingin menghancurkan keluarga kita, tapi aku tidak percaya padanya. Yang Yunu menatap Li Yunfei dengan ekspresi masam di wajahnya. Wajahnya penuh kecurigaan. Li Yunfei mengira masalah pagi ini sudah selesai, tetapi dia tidak menyangka kakak iparnya begitu jahat, sengaja mencoba membuatnya kesulitan. Jika dia tahu kakak iparnya seburuk itu, seharusnya dia lebih sering memukulnya saat masih kecil untuk memberinya pelajaran. Tapi sekarang, sepertinya kesempatan itu telah hilang. Mengingat keadaan, dia harus menghindari kesan tidak pantas. Fua, ada perkelahian di luar. Ada perkelahian di luar. Saat ia sedang bingung dan tidak yakin bagaimana menjelaskan situasinya, teriakan mendesak terdengar dari luar villa. Li Yunfei diam-diam merasa senang. Bala bantuan akhirnya tiba. Ia segera berdiri dan bergegas keluar sambil berteriak, apa yang terjadi? Siapa yang sedang bertarung? Mendengar keributan itu, Yang Yudie dan Yang Yunu pun berlari keluar. Li Tiezhu mengendarai sepeda motornya ke gerbang pertanian dan berteriak, Fua, aku baru saja pulang dari pasar. Aku melihat beberapa pria besar mengepung seorang wanita di sisi selatan.
Wanita itu tampak familiar. Dia mirip Kapten Yin dari Pusat Perlindungan Hewan dan Tumbuhan. Pergi dan lihatlah. Paman Tiesu, di mana dia? Cepat antar aku ke sana. Begitu Liun Fei mendengar bahwa itu adalah Hin Sueyan dari tim perlindungan hewan, dia tahu bahwa wanita itu adalah bom waktu. Dia selalu melakukan pekerjaan yang menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat masalah? Karena takut dia akan mengalami kerugian besar, dia segera melompat ke sepeda motor Li Tiesu dan membiarkannya mengemudi. Kalau begitu, tunggu saja. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Li Tiesu sambil memutar sepeda motornya dan melaju kencang ke selatan. Jalan itu mengarah ke selatan dan sangat mulus. Dari kejauhan, Li Yunfei melihat 7 atau 8 orang berkelahi di tikungan lereng gunung. Yin Sueyan dikelilingi oleh beberapa pria besar di tengah, dan sepeda motornya telah terbalik. Dia dalam keadaan yang sangat berantakan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah dipukul beberapa kali dan ditendang di perut. Dia mahir dalam seni bela diri, tetapi dia bukan tandingan orang-orang ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga bukan orang biasa. Mereka semua memiliki keterampilan seni bela diri dan serangan mereka sangat brutal, dengan setiap pukulan mengenai sasaran dengan tepat. Suara deru angin dari pukulan mereka dapat terdengar dari jarak setengah mil. Sialan! Ini penyiksaan. Melihat ini, Li Yunfei sangat marah dan mengumpat dalam hati. Sebelum sepeda motor Li Tiesu berhenti sepenuhnya, ia terbang beberapa meter seperti elang dan mendarat di samping kelompok itu. Hentikan sekarang juga. Li Yunfei meraung. Tetapi sebelum dia sempat bergerak, Yin Sueyan ditampar dari belakang dan terlempar. Di udara, dia muntah darah. Li Yunfei merasa cemas sekaligus marah. Dia tak peduli lagi untuk menahan diri. Dengan raungan, dia melompat dan menempuh jarak 4 atau 5 meter dalam sekejap, lalu menangkapnya dengan mantap dalam pelukannya. Kau di sini? Mereka menindas orang. Mata Yin Sueyan dipenuhi air mata, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia pikir dia sudah tamat kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan melihat Li Yunfei begitu dia membuka matanya. Entah mengapa, dia merasakan kehangatan di hatinya. Kelopak matanya terasa berat, dan dia hanya ingin tidur nyenyak. Kapten Yin, ada apa denganmu, kau tiba-tiba pingsan begitu saja? Li Yunfei merasa seperti sedang bermimpi ketika melihatnya muntah darah dan pingsan di pelukannya. Dalam benaknya, wanita ini selalu kuat, dominan, dan bahkan tirani. Ia belum pernah melihatnya begitu lemah dan tak berdaya. Nak, urus urusanmu sendiri. Lepaskan dia sekarang juga, atau kami akan menghajarmu juga. Ketujuh pria kuat ini, dengan mata berbinar penuh kebencian, memukuli Yin Sueyan hingga muntah darah, dan mereka tetap tidak mau melepaskannya, mengepung Li Yunfei. Sialan kau, apa yang akan kau lakukan tentang itu? Li Yunfei masih terkejut dengan kenyataan bahwa kondisi Yin Sueyan yang lemah tidak sesuai dengan kesannya. Orang-orang ini tidak tahu berterima kasih dan tampaknya tidak menyadari bahaya. Mereka tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga menghalangi jalannya, menuntut agar dia menyerahkan wanita yang ada di pelukannya. Hal ini membuat Li Yunfei marah. Memegang Yin Sueyan sama sekali tidak menghalangi serangannya. Secepat kilat dan seganas harimau yang mengamuk, dia menendang pria yang berteriak itu hingga terpental. Pria itu mengerang dan jatuh ke tanah, tak bergerak untuk waktu yang lama dia pingsan begitu saja. Orang-orang ini tidak menyangka Li Yunfei akan memulai perkelahian dengan begitu mudah, dan mereka juga tidak mengantisipasi kecepatan dan kekuatannya yang mengerikan. Saat orang pertama jatuh, orang kedua juga terlempar, mendarat 5 atau 6 meter jauhnya dan menabrak salah satu SUV mereka yang sedang mendekat. Melihat kekejaman Li Yunfei, orang-orang yang tersisa segera menyesali tindakan mereka, menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan lawan yang tangguh dan mengusik sarang lebah. Tetapi tidak ada jalan kembali sekarang. Mereka harus bertahan dan menyelesaikan pekerjaan. Satu persatu, mereka melepaskan teknik terkuat mereka, gerakan ganas mereka menghujani Li Yunfei seperti badai. Melihat orang-orang ini menentang akal sehat dan bergegas menuju kematian mereka, Li Yunfei mendengus dingin dan memutuskan untuk berhenti menahan diri. Di tengah serangan gencar kelima pria itu, dia bergerak dengan mudah, kecepatannya begitu ekstrim sehingga memberikan ilusi kelambatan. Sambil memegang Yin Sueyan, dia berjalan santai melewati taman bunga, menendang setiap pria seperti karung pasir, membuat mereka terpental. Setelah setiap tendangan, hampir tidak ada dari mereka yang bisa bangun lagi. Mereka semua roboh ke tanah, entah pingsan atau menggeliat kesakitan. Li Tiesu, yang menyaksikan pertunjukan itu dari sepeda motornya, benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Yunfei memperagakan kemampuan bela diri. Dan itu sungguh menakjubkan. Semua orang mengatakan kakek Li Yunfei menguasai bela diri, tetapi tidak ada yang pernah melihat lelaki tua itu mendemonstrasikannya. Hari ini dia sepertinya telah menemukan rahasia besar bosnya, Li Yunfei, juga seorang master bela diri tingkat atas. Li Yunfei tidak lagi menaiki sepeda motor Li Tiesu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia menggendong Yin Sueyan dan berlari kembali. Yin Sueyan terluka parah dan perlu dirawat dengan baik oleh kakeknya.
Saat mereka sampai di sisi selatan pertanian, Yang Yunu dan Yang Yudie datang menyambut mereka. "Ah, suamiku, kenapa kau memegang Yin Sueyan?" Bagaimana dia bisa terluka?" Tanya Yang Yunu dengan bingung pada awalnya, tetapi ia baru setengah jalan bertanya sebelum mencium bau darah dan menyadari bahwa Yin Sueyan terluka. "Aku tidak tahu musuh mana yang telah dia sakiti. Saat aku tiba, aku melihat beberapa pria dengan kemampuan bela diri yang cukup baik menyerangnya. Meskipun aku turun tangan tepat waktu, dia sudah terluka. Setelah aku menjatuhkan mereka, aku tidak punya waktu untuk bertanya apapun padanya dan langsung membawanya kembali untuk mengobati lukanya. Dia telah membuat banyak musuh dalam pekerjaan ini, dan aku tahu dia akan mendapat masalah, tetapi aku tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Cukup sudah. Mari kita bawa dia ke klinik kakek dulu," kata Li Yunfei, lalu berlari menuju klinik Chunkyu. Melihat Yin Sueyan terluka parah, Li Yunfei tidak membuang waktu dan langsung membawanya ke klinik Chunkyu. Li Tieshu mengikuti dengan sepeda motornya, tampak bersemangat, dan berteriak dari jauh bahwa dia telah menghubungi polisi dan kepala Zhang dari kantor polisi akan segera datang bersama anak buahnya. Li Yunfei menjawab, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan orang-orang itu, karena mereka terluka parah dan tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu dekat. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Li Tieshu tidak peduli apakah orang-orang itu akan melarikan diri atau tidak. Sebaliknya, matanya berbinar saat dia membual kepada saudari-saudari Yang Yunu bahwa dia telah melihat Fua menunjukkan keterampilan bela dirinya, yang sangat mengesankan. Dalam sekejap mata, Fua telah mengalahkan 6 atau 7 orang kuat. Sayangnya, Li Tieshu tidak tahu bahwa kemampuan bela diri Yang Yunu bahkan lebih kuat. Dia telah memasuki tahap awal alam kedua, membuatnya jauh lebih kuat daripada Li Yunfei, monster humanoid yang sepenuhnya bergantung pada air mata air spasial untuk memperkuat tubuhnya. Setelah Li Tieshu yang bersemangat pergi, Yang Yudie menjulurkan lidahnya dan bergumam, "Kak, lihatlah kakak iparmu. Dia meninggalkan kita semua demi seorang wanita cantik dan kabur begitu saja. Dan dia bahkan memamerkan kungfunya di depan orang biasa. Sungguh keterlaluan. Baiklah, berhentilah berbicara buruk tentang saudara iparmu. Ini baru awal hari, dan kau sudah terlalu banyak mengkritiknya. Selain panggilan telepon pagi ini, Yin Sueyan juga temanku. Dia terluka, jadi wajar jika aku menunjukkan kepedulian padanya." Yang Yunu tidak tahan lagi dengan adiknya dan tidak punya pilihan selain berbicara terus terang. "Kakak, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu, dan kau masih membela suamimu seperti ini? Kau membuatku terlihat buruk di kedua sisi. Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu lagi. Tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum." Yang Yudie tanpa sedikit merasa bersalah, cemberut sambil berbalik dan pergi dengan marah. Yang Yunu merasa agak tak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia belum makan dan memutuskan untuk menyelesaikan sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke klinik untuk mengunjungi Yin Sueyan. Setelah Li Yunfei membawa Yin Sueyan ke klinik, Li Chunkyu meletakkan mangkuk nasinya dan segera mulai merawatnya. "Kakek, bagaimana lukanya? Di mana letaknya?" Kemampuan medis Li Yunfei hanya biasa-biasa saja. Dengan kakeknya di sisinya, dia terlalu malas untuk berpikir dan lebih mudah untuk langsung bertanya. "Siapa yang gadis ini sakiti?" "Pihak lawan menyerangnya dengan sangat parah. Mereka ingin membunuhnya." Li Chunkyu mengerutkan kening, memeriksa denyut nadinya, membuka kelopak matanya, dan menggelengkan kepalanya. Berkata, beberapa pukulan di punggung dan luka ringan adalah satu hal, tetapi perut bagian bawah wanita adalah tempat rahim berada, dan itu juga merupakan titik vital. Jika tempat ini terluka, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki anak di masa depan. Li Yunfei dengan marah berkata, "Yin Sueyan adalah kepala pusat perlindungan satwa liar kota. Dia sudah berkali-kali pergi ke pegunungan untuk menangkap pemburu liar dan telah menyinggung banyak orang. Aku tidak tahu siapa yang mengirim bajingan-bajingan itu, tetapi mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ketika aku tiba, dia sudah muntah darah, tetapi pihak lawan juga tidak baik-baik saja. Aku menendang mereka satu persatu. Jika aku tidak menendang mereka sampai usus mereka robek, mereka akan beruntung." Kau agak terlalu kejam, tapi mereka memang pantas mendapatkannya. King Feng, bawakan aku jarum perak itu." Begitu Li Chunkyu selesai berbicara, King Feng menyerahkan jarum perak itu. Tampaknya dia sudah familiar dengan metode pengobatan Li Chunkyu dan telah melakukan persiapan sebelumnya. Li Chunkyu menusukkan 2 jarum perak ke perut Yin Sueyan dan 1 ke dadanya. Wajah Yin Sueyan yang pucat pasi kembali berseri-seri, dan akhirnya ia memiliki secercah kehidupan. "Fua, baringkan dia dan tutupi tangan dan kakinya dengan selimut. King Feng, larutkan pil penawar cepat dalam air dan berikan padanya." Setelah mengatakan ini, Li Chunkyu kembali ke meja makan untuk melanjutkan makan. Melihat reaksi kakeknya, Li Yunfei tahu bahwa Yin Sueyan sudah aman. Ia dengan lembut membaringkan kakinya, dan ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh paha bagian dalam, ia terkejut mendapati tangannya berlumuran darah. Ia akhirnya mengerti maksud kakeknya.
Lukanya memang parah, ia batuk darah dan berdarah dari bawah. Untungnya, ia tidak hamil. Jika hamil, dipukul berkali-kali di perut akan menyebabkan keguguran. King Feng melarutkan pil-pil itu dalam air hangat, membawanya, dan menyerahkannya kepada Li Yunfei. King Feng tidak menyangka bahwa Kapten In, seorang tokoh terkenal di kota Qinglong, juga berteman dengan Li Yunfei. Tampaknya keduanya memiliki hubungan yang baik. Mengingat kembali kecantikan blasteran yang dilihatnya bersama anaknya beberapa hari yang lalu, ia hanya bisa merasa iri. Membandingkan memang menjijikan. Sandaki dengan cepat melahap makanan itu, lalu melompat untuk melihat sekeliling. Bergumam, jadi ini cucu In Kixing dari sekte Bagua. Dia cukup cantik. Sayang sekali kemampuan bela dirinya tidak terlalu bagus. Seandainya dia seperti Yunu dan memasuki alam kedua, setidaknya dia bisa melarikan diri daripada menjadi setengah lumpuh. Ceka-ceka, dengan istana kehidupannya yang rusak, dia tidak perlu lagi menggunakan kontrasepsi. Dan orang-orang tidak akan datang mengetuk pintunya dengan bayi mereka. Sungguh hal yang luar biasa. Li Yunfei menatapnya tajam. Omong kosong apa yang diucapkan pria ini sekarang? Perselingkuhannya dengan Michelle sudah menyebabkan skandal besar. Dan istrinya, Yang Yunu, masih belum memaafkannya. Bagaimana mungkin dia berani terlibat dengan wanita lain? Wanita ini merepotkan, dan keluarganya juga merupakan masalah besar. Dia tidak mungkin menyentuhnya. Dia bertekad untuk tidak melakukan hal seperti itu. Nenek Fu sepertinya mendengar Sandaki mengoceh, dan langsung mengutuknya. Sandaki pun pergi dengan langkah lesu, mengatakan bahwa ia akan pergi ke sungai untuk menonton orang memancing. Li Yunfei berteriak dari belakang, "Pak Tuasan, jika Anda punya waktu luang, pergilah ke selatan dan periksa lokasi perkelahian. Jangan biarkan bajingan-bajingan itu lolos." Ketika orang-orang dari kantor polisi kota tiba, suruh mereka menangkap para bajingan ini dan menginterogasi mereka dengan benar. Mereka berani menyerang pejabat pemerintah, ada banyak orang yang akan menangani mereka. Aku tahu, si bajingan tua Yin Kixing itu adalah instruktur di sistem kepolisian provinsi, dengan banyak murid. Cucunya dipukuli hingga hampir mati. Bahkan jika kita tidak mengatakan sepatah kata pun, si bajingan tua itu tidak akan tinggal diam. Sandaki memiliki lidah yang tajam dan akan mengutuk siapapun yang bisa dia temui. Dulu, ketika dia berada di tahap kedua kultivasi seni bela diri, dia pernah berurusan dengan Yin Kixing. Sekarang setelah dia memasuki tahap ketiga, hanya sedikit orang di seluruh dunia yang bisa membuatnya menghormatinya. Setelah Li Yunfei selesai memberikan obat, dia mendengar langkah kaki yang kacau di luar. 4 atau 5 anggota pusat perlindungan masuk dan memastikan bahwa Yin Xueyan sedang dirawat di sana. Mereka kemudian bergegas mendekat dan dengan marah mengutuk orang-orang yang telah menyerang Yin Xueyan. Yin Xueyan adalah dewi di hati kelompok orang ini. Mereka patah hati dan marah karena dewi mereka telah dipukuli hingga pingsan. Mereka awalnya adalah pemburu dari pegunungan, tetapi direkrut oleh Yin Xueyan dan menjadi pegawai negeri. Mereka memiliki campuran kompleks antara rasa hormat, takut, dan kasih sayang kepadanya, dan sering menyembahnya seperti seorang dewi. Baiklah, aku tahu kau kuat dan bertekad untuk membalas dendam Kapten Yin. Tapi apa gunanya hanya bicara di sini? Bajingan-bajingan yang menyerangnya sudah ditangkap, kan? Mereka dikurung di kantor polisi. Kenapa kau tidak pergi mengunjungi mereka? Li Yunfei mulai tidak sabar dengan keributan mereka. Dia meletakkan mangkuk obat dan mencoba mengusir mereka agar mereka menjauh. Kami pasti akan pergi ke kantor polisi, tetapi baru-baru ini, banyak hewan liar yang jarang terlihat di waktu normal telah keluar dari pegunungan. Mereka semua ganas dan licik, dan para pemburu liar bahkan lebih beragam, dari semua lapisan masyarakat. Kami sudah diancam oleh banyak orang, tetapi Kapten Yin tidak mau mendengarkan, itulah sebabnya ini terjadi. Jika dia bangun, tolong bantu bujuk dia untuk tidak melawan orang-orang itu lagi. Itu terlalu berbahaya. Setelah ragu-ragu sejenak, anggota pusat perlindungan akhirnya mengungkapkan isi hati mereka. Aku mengerti binatang buas di pegunungan itu, Li Yunfei sebenarnya sudah tahu tentang ini. Binatang buas yang lari ke pinggiran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya sebenarnya di kedalaman pegunungan. Bahkan kepala organisasi khusus seperti Tao Datan telah membawa para ahli ke pegunungan, jadi kau bisa bayangkan betapa berbahayanya di dalam sana. Meteorit yang jatuh dan makhluk mutan yang lolos dari gua bawah tanah telah lama membuat gunung purba yang misterius ini sangat berbahaya. Untungnya, Li Yunfei telah menemukan setengah dari meteorit matahari, dan hanya tersisa 5 atau 6 saja di gunung itu. Jika gunung itu terkena radiasi mutan dari meteorit matahari, dampaknya akan berada dalam jangkauan yang terkendali. Setelah menyampaikan apa yang ingin mereka katakan, orang-orang ini melirik Yin Xueyan yang tak sadarkan diri dengan ekspresi rumit sebelum perlahan pergi. Li Chunqiu baru saja selesai makan ketika dia datang untuk mencabut jarum-jarum itu. Setelah mencabut ketiga jarum perak itu, Yin Xueyan mengerang dan perlahan membuka matanya, terbangun dari komanya. Di mana aku? Tanya Yin Xueyan lemah. Di klinik kakekku. Kamu baik-baik saja sekarang. Minumlah obat dan istirahatlah beberapa hari lagi. Lalu kamu akan sembuh,
Li Yunfei menghiburnya dengan lembut. Dokter Li mengobati penyakitku? Kalau begitu aku lega. Aduh, perut bagian bawahku sakit sekali. Yin Xueyan mencoba memutar tubuhnya, tetapi berteriak kesakitan. Tanpa mendongak, Li Chunqiu, yang sedang menulis resep, berkata, karena Anda baru bangun tidur, sebaiknya jangan bangun dari tempat tidur selama 24 jam ke depan. Saya telah meresepkan obat untuk 7 hari. Minta Fua untuk menyiapkannya untuk Anda. Selama hari-hari ini, hindari makanan dingin, berlemak, dan pedas. Tidak ada batasan lain. Terima kasih, Dr. Li, dan terima kasih juga. Yin Xueyan mengucapkan kalimat terakhir kepada Li Yunfei, yang duduk di sebelahnya. Ayolah, jangan terlalu sopan padaku. Aku tidak terbiasa kau tiba-tiba bersikap begitu lembut. Li Yunfei bercanda untuk meredakan suasana canggung. Tetapi ketika dia mendongak, dia melihat istri dan iparnya masuk. Xueyan, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang merasa tidak enak badan? Yang Yunu telah selesai sarapan dan ingin mengunjungi Yin Xueyan. Yang Yudie, alih-alih membiasakan diri dengan pertanian dan operasinya, ikut serta, yang jelas menunjukkan bahwa pikirannya tidak tertuju pada pekerjaan. Saudari Yunu, aku tidak sakit parah. Aku sudah minum obat, dan Dokter Li bilang aku akan segera sembuh. Silakan duduk. Terlalu merepotkan bagimu untuk mondar-mandir seperti ini. Perutmu besar sekali. Rasanya seperti mau melahirkan, sapa Yin Xueyan. Dia baru hamil 6 atau 7 bulan. Masih jauh dari waktu kelahirannya, kata Yang Yunu, sambil duduk di sebelah Yin Xueyan dan menemaninya untuk sementara waktu. Melihat istrinya masih enggan berbicara dengannya di depan orang lain, Li Yunfei tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia membantu mengambil obat. Namun, King Feng sebenarnya bisa menangani tugas ini sepenuhnya sendiri, dan kehadirannya hanya akan menimbulkan masalah. Untungnya, Li Chunqiu angkat bicara, menginstruksikan dia untuk membawa Yin Xueyan kembali untuk memulihkan diri dan mengawasi pembuatan obat. Ini sepertinya merupakan petunjuk bahwa apakah akan menambahkan cairan sumsum giok atau tidak sepenuhnya terserah Li Yunfei. Yin Xueyan tidak bisa berjalan, dan tidak ada tandu atau kursi roda yang tersedia, jadi Li Yunfei tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk menggendongnya. Namun, dengan istrinya yang mengawasinya dengan saksama dan iparnya yang menatapnya dengan marah di sampingnya, dia bahkan tidak berani menjelaskan. Baiklah, istriku tersayang, menurutmu apa yang harus kita lakukan agar Yin Xueyan bisa pulih? Li Yunfei melirik perutnya yang besar, seolah berkata, mengingat kondisimu saat ini, kau tidak mungkin bisa melakukannya sendiri, kan? Yudi, apa yang kau katakan saat datang? Tanya Yang Yunu tiba-tiba. Wajah Yang Yudi menegang, dan dia langsung berkata dengan ekspresi getir. Baiklah, jika kakak ipar saya tidak cocok dan kakak perempuan saya tidak bersedia, maka saya harus melakukannya sendiri. Kapten Yin, nama saya Yang Yudie, dan saya adik perempuan dari kakak perempuan saya. Anda harus mengingat kebaikan saya. Setelah Anda pulih dari luka-luka Anda harus mentraktir saya makan dan minum atau semacamnya. Melihat ekspresi wajah istri dan iparnya, Li Yunfei tahu mereka tidak akan membiarkannya membawa Yin Xueyan kembali ke villa. Dia terlalu malas untuk berdebat. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Itu hanya menggendong seorang wanita. Apakah perlu dibesar-besarkan dan bertindak seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap pencuri? Kakak ipar, kau sepertinya tidak terlalu senang. Yang Yudie mengangkat Yin Xueyan dan berkata kepada Li Yunfei sambil tersenyum tipis. Melihat tatapan puas Yang Yudie, Li Yunfei dapat dengan mudah menebak apa yang dipikirkannya kakak ipar. Maaf, aku tidak bisa memberikanmu kesepakatan ini. Yudi, apa yang kau pikirkan? Xueyan adalah temanku, dan dia sedang terluka sekarang. Apa kau pikir aku akan senang? Kata Li Yunfei dengan nada tinggi, diam-diam memuji kecerdasannya sendiri. Yudi, berhenti bicara dan perhatikan jalanmu. Xueyan terluka, jadi berjalanlah dengan hati-hati dan jangan sampai jatuh atau menabrak apapun. Cepat bawa dia kembali untuk beristirahat. Yang Yunu, yang berdiri di samping, tidak tahan melihat adiknya masih mengobrol santai dengan Li Yunfei, jadi dia segera pergi. Melihat kakaknya menghentikannya, Yang Yudie menatap Li Yunfei dengan tidak senang, lalu membawa Yin Xueyan keluar dari klinik. Sayang, ayo kita pergi. Li Yunfei dan Yang Yunu mengikuti di belakang, dengan santai memasuki villa pertanian. Sebagai nyonya rumah, Yang Yunu secara pribadi mengatur agar Yin Xueyan tinggal di kamar tamu yang cerah agar dia dapat memulihkan diri. Kapten Yin, kamar ini milik Anda mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu lagi, panggil saja saya. Dalam perjalanan pulang, Yang Yudie dan Yin Xueyan berbincang-bincang dengan sangat menyenangkan dan merasa bahwa temperamen Yin Xueyan sangat cocok dengannya. Sekarang ia menganggap Yin Xueyan sebagai teman dekat. Lupakan soal menjadi kapten, panggil saja aku dengan namaku mulai sekarang, atau panggil saja kakak Xueyan. Setelah aku sembuh, kita pasti perlu mencari tempat dan minum-minum. Hanya kita berdua.
Yang Yudie tidak hanya merasa cocok dengan In Suyan karena keduanya memiliki kepribadian yang lugas, tetapi In Suyan pun merasakan hal yang sama. Baiklah, kalau begitu aku akan mengingat janji kakak Suyan. Aku permisi dulu. Kamu istirahatlah, dan jangan ragu untuk meneleponku jika butuh sesuatu. Oke. Maka, Yin Suyan pun menetap di Villa Li Yunfei. Karena Yang Yudie baru saja lulus dari universitas dan mulai bekerja di pertanian Li Yunfei, dia sangat tertarik dengan pengalaman hidup In Suyan dan hampir setiap hari pergi ke kamar In Suyan untuk mengobrol dengannya. Karena In Suyan tidak hanya pernah berdinas di militer, tetapi juga cucu dari In Kixing, seorang tetua tamu dari sekte Bagua, dan sekarang menjadi kapten pusat perlindungan hewan, dia memiliki lebih banyak cerita untuk diceritakan daripada Li Yunfei, kisah-kisah menarik dan berbahaya yang dapat mengisi hari dan malam. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, Yang Yudie hampir setiap hari menghabiskan waktu mengobrol dan bercerita kepada In Suyan, sampai lupa mengawasi Li Yunfei dan tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Li Yunfei jarang melihat kakak iparnya begitu berperilaku baik, dan dia senang bisa bebas. Selain menghabiskan waktu bersama istrinya, dia hampir setiap hari pergi ke rumah Michelle. Bagaimanapun, Chloe adalah putri kandungnya, dan sebagai seorang ayah, dia tentu tidak akan begitu kejam hingga meninggalkan putrinya sendiri. Yang Yunu juga diam-diam mengamati Li Yunfei dan Michelle, dan menemukan hubungan mereka aneh. Selain memiliki anak bersama dan sesekali membicarakan pekerjaan, mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Yang Yunu merasa aneh, merasa bahwa Michelle benar-benar tidak memiliki niat untuk memiliki Li Yunfei, dan bahwa pemikirannya sebelumnya terlalu ekstrim. Michelle sibuk meninjau rencana desain laboratorium beberapa hari terakhir ini dan akhirnya menetapkan sebuah rencana. Kemudian, dia menentukan area kecil di sisi timur halaman rumah bambu nomor 1. Sebuah tim konstruksi telah mulai bekerja di lokasi ini, tetapi Michelle khawatir dan sering pergi ke lokasi konstruksi sendiri untuk memastikan bahwa setiap sudut dibangun sesuai dengan persyaratannya. Melalui pengamatan ini, Yang Yunu menemukan bahwa Michelle adalah seorang workaholic yang tidak tertarik pada hal lain, dan ketika suaminya datang berkunjung, ia biasanya hanya membantu menjaga anak-anak. Terkadang keduanya bahkan tidak saling berbicara. Melihat hal ini, Yang Yunu merasa tenang tentang Michelle. Pada hari itu, Chen Xiuzi pergi ke rumah Yang Yunu untuk berbicara dari hati ke hati. Ibu sudah datang. Yang Yunu membuka gerbang di luar halaman dan mengajak Chen Xiuzi masuk. Yunu, Yao pergi kemana? Chen Xiuzi berjalan ke aula dan, karena tidak melihat Li Yunfei, bertanya dengan bingung. Yang Yunu menjawab, Yunfei sedang keluar untuk urusan bisnis. Bu, ibu butuh Yunfei untuk apa? Ibu akan memanggilnya kembali sekarang. Oh, tidak apa-apa, hanya bertanya. Chen Xiuzi perlahan duduk di sofa. Yunu, bagaimana kabarmu dan putra bungsumu akhir-akhir ini? Bu, Yunfei dan aku baik-baik saja sekarang. Yang Yunu mendongak menatap Chen Xiuzi. Bu, aku tidak tahu mengapa ibu bertanya begitu. Chen Xiuzi sedikit mengerutkan kening sambil menatap Yang Yunu dan berkata, Yunu, kau tahu segalanya tentang putra bungsu kita dan wanita asing itu. Bagaimana pendapatmu tentang ini sekarang? Mendengar pertanyaan itu, Yang Yunu berpikir sejenak sebelum dengan tenang menjawab. Ibu, ketika pertama kali mengetahui hal ini, saya sangat marah, jadi saya langsung pulang ke rumah orang tua saya. Namun, setelah kembali, saya menyadari bahwa wanita asing itu bukanlah pembuat onar atau seseorang yang mencoba merebut suami saya, seperti yang dispekulasikan beberapa orang. Setelah mengamatinya beberapa hari terakhir ini, saya tidak lagi merasa sangat membenci Michelle. Bahkan, saya sedikit mengagumi keberaniannya. Dia berani hamil di luar nikah, melahirkan seorang anak perempuan, dan masih belum memiliki gelar resmi, dan dia tinggal di luar negeri. Jadi saya merasa seharusnya saya tidak terlalu keras padanya. Dan bahkan demi Yunfei, saya tidak ingin berdebat dengannya. Chen Xiuzi mengangguk diam-diam menanggapi perkataan Yang Yunu dan berkata dengan nada setuju. Yunu, apakah itu benar-benar yang kau pikirkan? Ya, seandainya perutku yang besar ini tidak menyulitkanku untuk bergerak, aku pasti ingin pergi menemui Michelle dan mengobrol dengannya, kata Yang Yunu sambil mengangguk, meskipun tentu saja ada sedikit ketidakikhlasan dalam kata-katanya. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia bisa saja berkunjung bahkan saat bayinya akan lahir. Yunu, kau benar-benar menantu perempuanku yang baik. Aku sangat bahagia dan bangga padamu. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah menantu perempuanku yang sah. Jika ada yang boleh menemuimu, seharusnya dia. Chen Xiuzi berkata dengan bersemangat, masih membela menantu perempuannya di depannya. Bu, meskipun merepotkan bagiku untuk pergi menemui wanita asing itu, ibu bisa pergi dan melihat apakah dia membutuhkan bantuan. Lagi pula, dia menantu ibu, bukan? Kata Yang Yunu. Yunu, aku lega mendengarmu mengatakan itu. Namun, dia hanya ibu dari cucuku, bukan menantuku. Menantuku yang sebenarnya adalah kamu. Sudah larut malam, Yunu, sebaiknya kamu istirahat sekarang. Aku akan pulang. Baik, Bu, jaga diri baik-baik.
Yang Yuno memperhatikan Chen Xiuzi berjalan keluar halaman dengan gembira, mengetahui bahwa Chen Xiuzi telah mendapatkan izinnya dan mungkin akan mengunjungi wanita dan anak asing itu. Ini adalah yang terbaik, ini akan memperbaiki hubungan mereka, dan suaminya akan merasa lebih baik. Mengapa menghancurkan keluarga yang bahagia? Saat itu, Chen Xiuzi telah tiba di dalam gedung bambu nomor 1. Michelle sedikit terkejut melihat Ibu Li Yunfei tiba, tetapi dia tetap dengan sopan mengundang Chen Xiuzi masuk, menggunakan bahasa Mandarin yang sangat terbata-bata. Keke, nenek datang untuk menemuimu. Oh sayangku, kamu cantik sekali, biarkan nenek menggendongmu. Begitu Chen Xiuzi masuk, dia melihat Keluo terbaring di buayan. Dia menghampiri Keluo untuk menggodanya dan menggendongnya. Entah karena gembira atau penasaran, Chloe kecil memiringkan kepalanya dan menatap Chen Xiuzi, mengoceh suku kata aneh yang hanya bisa dipahami oleh bayi. Oh, Keke, kamu lapar? Atau di sini terlalu berisik? Kamu mengeluh pada nenek? Sebentar lagi, nenek akan membuatkanmu susu formula, oke? Chen Xiuzi tahu bahwa Keke pasti lapar begitu melihat ekspresi Keke kecilnya. Jadi, ia menidurkan Chloe kembali di buayan, dan melihat botol susu dan susu formula di atas meja, ia berinisiatif membuat susu formula. Setelah membuatnya, ia meneteskan beberapa tetes di punggung tangannya untuk menguji suhunya. Ketika terasa pas, ia memberikannya kepada Chloe, siap untuk menyusu sendiri. Karena kendala bahasa, Michelle hanya mengamati dengan tenang dari samping. Pada saat itu, dia melihat Ibu Li Yunfei memegang susu formula untuk memberi makan Chloe, dan berkata dengan gabungan kata dan gerakan, "Bibi, setengah jam yang lalu. Chloe, aku memberinya makan." Chen Xiuzi kesulitan memahami apa yang dikatakan orang lain, dan sambil mencoba mencari tahu maksud mereka, dia sudah mengangkat Keluohi. Ketika Keluohi melihat botol itu, matanya berbinar, dan dia langsung merebutnya, menghisapnya tanpa ragu-ragu. Kau memberinya makan setengah jam yang lalu? Hehe, bayi cepat lapar, lihat. Kau ibu baru, kau belum tahu cara merawat anak. Keke kecilku tumbuh sangat cepat, hanya dalam 2 atau 3 bulan, dia sudah lebih tinggi dari anak berusia 1 tahun. Meskipun bukan waktu makan, kau bisa memberinya susu formula lagi. Jangan pelit, aku akan membayar biaya hidupmu setiap bulan. Chen Xiuzi tidak peduli apakah dia mengerti atau tidak, dan terus mengoceh tanpa henti. Oh, begitu, oke. Aku mengerti, tapi buku itu bilang untuk memberi mereka makan tepat waktu, oke, tidak, aku punya uang, aku tidak perlu kau membayarnya. Michelle tampak mengerti, meskipun berusaha memahami kata-kata itu. Ini hanya mungkin setelah dia meminum banyak air dari mata air spasial, yang meningkatkan kecerdasannya, dan setelah periode belajar intensif bahasa Mandarin. Di masa lalu, jika dia bisa mengerti bahasa Mandarin, dia tidak akan meminta Li Yunfei untuk datang ke pegunungan sebagai pemandu, dan percikan gairah yang terjadi kemudian tidak akan pernah muncul. Chen Xiuzi tertawa dan berkata, "Aku sangat malu. Kau melahirkan anak untuk keluarga Li, tetapi aku tidak memberimu gelar yang layak. Kami berhutang budi padamu begitu banyak. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu membayar biaya membesarkan anak ini? Kau tidak perlu menolak uang ini. Baiklah, sudah diputuskan. Selain itu, kau tidak boleh memanggilku, Bibi, lagi." Hah? Ya Tuhan, aku harus memanggilmu apa? Michelle tidak mengerti maksud Chen Xiuzi dan bertanya dengan heran. Aku Ibu Li Yunfei dan Nenek Keke. Jadi, menurutmu aku harus dipanggil apa? Chen Xiuzi merasa geli dan tersenyum sambil menatap Michelle, berharap dia bisa memahami hubungan di antara mereka. Michelle mengerutkan kening, berpikir lama, lalu dengan hati-hati bertanya, Nenek Keke, Ibu Yunfei, haruskah aku memanggilmu ibu juga? Haha, seperti yang diharapkan dari seseorang yang melakukan riset, kamu sangat pintar. Meskipun kamu belum memiliki status resmi sekarang, kamu adalah ibu Keke, dan tidak ada yang bisa menghapus itu. Begitu menantu perempuan tertua saya melahirkan bayinya dan suasana hatinya membaik, kami tidak akan mengurangi status yang pantas kamu dapatkan, kata Chen Xiuzi. Michelle berkata dengan sangat ragu-ragu, baiklah, meskipun aku tidak begitu mengerti maksudmu, aku merasa apa yang kau katakan seharusnya bermanfaat bagiku. Aku tidak mengerti sisanya, aku akan bertanya pada Yun sebelum memberitahumu. Tapi jika kau mau, aku bisa memanggilmu ibu. Ya, anak baik, akan lebih baik lagi jika kamu bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lebih lancar. Mendengar panggilan ibu dari Chen Xiuzi menghangatkan hatinya. Detail-detail sehari-hari ini mengungkapkan bahwa Michelle adalah wanita yang luar biasa cerdas, cantik, lembut, dan penuh perhatian. Dia selalu mengutamakan Li Yunfei dan berkonsultasi dengan putranya sebelum mengambil keputusan apapun. Karena hal ini saja, Chen Xiuzi sangat puas dan akan merawatnya dengan baik di masa depan agar dia tidak dipandang rendah di desa keluarga Li. Li Yunfei tidak menyadari apa yang terjadi di rumah. Dia berada di tambak ikan, mengamati para pekerja yang sibuk bekerja. 2 kolam yang sudah dibersihkan sudah penuh air, airnya jernih dan terang,
Pemandangan yang benar-benar menyenangkan. Kedua kolam ini awalnya akan diisi dengan ikan air tawar biasa. Jika tidak, Yu Jun akan panik. Entah bagaimana dia mendengar bahwa Li Yunfei telah membuka tambak ikan lain dan sangat gembira sehingga dia terus menelepon, menanyakan kapan tambak itu akan selesai. Dia ingin mengirimkan benih ikan, gratis, dan jika perlu, bahkan satu truk penuh pakan ikan. Li Yunfei tidak kekurangan uang, tetapi dia mengabaikan permintaan Yu Jun yang begitu kuat akan ikan air tawar berkualitas tinggi. Rupanya seseorang telah menyuapnya untuk memberikan informasi, mengungkapkan bahwa benih ikan dapat dilepas hari ini. Ketika Yu Jun menelepon Li Yunfei, dia mengatakan bahwa dia telah memimpin sekelompok orang ke pasar kota Qinglong dengan satu truk penuh benih ikan dan akan segera sampai di sana. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei diam-diam menuangkan air mata air spasial ke dalam 2 kolam sebelum Yu Jun tiba, mengisinya dengan materi spiritual untuk mencegah anakan ikan yang baru dilepaskan jatuh sakit. Tidak lama kemudian, Yu Jun tiba. Sopirnya membawa sebuah truk dengan ember-ember berisi benih ikan di bagian belakang. Semuanya dilengkapi dengan pompa oksigen untuk mengurangi angka kematian benih ikan selama perjalanan. Setelah melihat Li Yunfei, Yu Jun menyuruh sopir untuk menghentikan truk, lalu sambil memegang erat tas kerjanya, melompat keluar dari kursi penumpang. "Kakak Li, aku sangat merindukanmu beberapa hari terakhir ini. Cukup sekian, bagaimana kalau kita masukkan ikan goreng ini dulu? Hehe, bukan karena aku tidak sabar, tapi semakin cepat kita memasukkannya, semakin cepat kita bisa menangkap ikan, dan semakin cepat restoran kecilku bisa untung, kan?" Setelah keluar dari mobil, Yu Jun menawarkan rokok dan berkata hal-hal yang baik. Tidak ada yang berani marah pada orang seperti dia yang memberi uang dan bertingkah seperti cucu. "Saudara Yu, kau memaksaku. Peternakan ikanku sudah terencana dengan baik. Benih ikan air tawar yang kau kirim adalah ikan yang paling umum, aku tidak bisa menjualnya dengan harga bagus." Li Yunfei merasa jika dia tidak pamar sekarang, dia akan disambar petir. "Sialan, ikan air tawar yang harganya 100 yuan per pon, dan kau bilang harganya tidak bagus? Apakah ada keadilan di dunia ini? Ikan liar biasa hanya berharga belasan yuan per pon, belut dan kura-kura hanya beberapa puluh yuan per pon. Oke, jangan menatapku seperti itu. Kudengar kau akan menaikkan harga sayuranmu. Harga sayuran sudah naik menjadi 3 atau 500 yuan per pon. Sekalipun ikan ini jelek, setidaknya harganya harus sama dengan sayuran." Yu Jun juga merasa dirinya sangat bodoh, meminta-minta uang dan bahkan secara sukarela menaikkan harga untuk orang lain. Tidak akan ada yang percaya jika dia menceritakannya. Namun, ia cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa skala jaringan toko Chuan Fu Fishing miliknya saat ini tidak terlepas dari ikan air tawar berkualitas tinggi milik Li Yunfei. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, tidak ada ikan di pasaran yang dapat dibandingkan dengan rasa ikan air tawar berkualitas tinggi. Tanpa itu, jaringan toko tersebut akan kehilangan hidangan andalannya, dan secara lebih luas, daya saing intinya. Saat ini, Chuan Fu Fishing telah lama terikat dengan peternakan Li Yunfei. Para pesaing bisnisnya telah berusaha keras untuk membeli ikan Li Yunfei, tetapi berapapun harganya, Li Yunfei tidak akan menjualnya. Karena alasan ini saja, Yu Jun merasa bahwa bahkan jika ia bertindak tanpa malu-malu, ia tidak akan pernah dapat sepenuhnya membalas kebaikan Li Yunfei. "Hahaha, terlalu banyak biksu dan tidak cukup daging. Skala peternakan kecilku tidak cukup untuk semua orang. Lupakan saja, mari kita masukkan bibit ikan. Berapapun harganya nanti, karena kau telah mengantarkan bibit ikan ini, aku akan menjual semua ikan di kedua kolam ini kepadamu. Aku tidak akan menjualnya meskipun ada yang menawariku emas." Li Yunfei berseru, dan Li Tiesu datang bersama anak buahnya. Mereka mengambil ember dari mobil dan mulai dengan hati-hati memasukkan bibit ikan. Benih ikan kecil cukup rapuh, jadi perlu ditangani dengan hati-hati saat dilepaskan ke kolam untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan mengurangi kemungkinan kematian ikan. Li Yunfei menyuruh para pekerja untuk segera bekerja, sementara dia dan Yu Jun berjongkok di bawah naungan pohon sambil mengobrol. Hari itu sangat panas, dan anginnya lemah. Mereka berkeringat deras hanya karena mengobrol. Belum juga tengah hari, pasti akan lebih panas lagi saat tengah hari. Cuaca buruk ini, apakah akan hujan lagi? Permukaan air sekarang cukup tinggi, jadi kalian harus mengawasi mereka dengan cermat dan memastikan benih ikan ini tidak kabur. Kalau tidak semua kerja keras saya akan sia-sia. Yu Jun berulang kali memberi instruksi. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, lihatlah tanggul yang membagi kolam ikan saya. Tingginya hampir setengah tinggi orang di atas tanah. Jika ikan masih bisa lolos seperti ini, seluruh kota Qinglong akan banjir." Tepat saat itu, seseorang di pintu masuk desa berteriak dengan cemas, "Tolong! Tolong! Seseorang di utara telah jatuh ke air dan hilang." Di perairan utara penuh dengan air, kolam besar dan kolam kecil, ditambah cabang-cabang sungai Sabupri, puluhan sungai secara total, ke sungai mana ia masuk? Meskipun ragu, dia berlari keluar secepat mungkin dan berteriak, "Di mana dia? Sungai mana yang dia masuki? Di mana dia?"
Ketika Li Yunfei berlari keluar dari tambak ikan, ia hanya melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, tanpa alas kaki dan telanjang, berlari menuju desa. Di sebelah utara, di tepi percabangan sungai Xiandai, berdiri beberapa anak telanjang, yang tertua tidak lebih dari 14 atau 15 tahun, yang termuda baru 8 atau 9 tahun. Mereka menunjuk ke sungai, berceloteh, dan dua di antara mereka menyeka air mata dan meneriakkan sesuatu. Anak-anak nakal ini, kenapa mereka harus bermain di sungai Xiandai padahal ada begitu banyak tempat menyenangkan untuk dikunjungi? Ini sungguh. Li Yunfei tidak ingin menggunakan kata-kata kasar, tetapi berani bermain di sungai Xiandai yang berarus deras sama saja dengan mencari kematian. Bahkan di bagian sungai di utara ini, di mana arusnya sedikit lebih tenang karena adanya percabangan, dan dengan gundukan kecil seperti pulau di tengah sungai, orang dewasa pun tidak akan berani masuk ke air dengan mudah. Saat Li Yunfei berlari ke utara, lebih dari selusin pekerja dari tambak ikan bergegas keluar dan mengikutinya, berteriak-teriak. Mereka tidak tahu anak siapa yang jatuh ke air, bisa jadi anak mereka sendiri, dan semua orang panik. Para pekerja di pabrik anggur di sisi barat juga mendengar keributan itu dan berlari keluar tanpa mengenakan baju. Sama-sama khawatir anak-anak mereka sendiri mungkin jatuh ke dalam air. Sekalipun bukan anak mereka sendiri, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan seorang anak dari desa yang sama. Kami sedang menuju ke pulau kecil di tengah sungai untuk mencari telur bebek. Kami telah mengumpulkan cukup banyak, tetapi masih ada beberapa telur busuk yang tersisa. Dalam perjalanan pulang, seekor monster berbulu tiba-tiba menarik Gazi ke dalam air. Kami sangat ketakutan sehingga kami berenang ke tepi sungai, dan dua orang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka kembali ke pulau. Sesekali, Li Yunfei berhasil memahami apa yang telah terjadi. Gazi adalah putra Li Kezi, yang biasanya ia sayangi seperti permata berharga. Jika ia tahu bahwa putranya telah diseret ke dalam air oleh monster berbulu, ia pasti akan panik dan khawatir. Ketika orang-orang yang tiba kemudian mendengar monster berbulu, mereka langsung membayangkan sesuatu yang menakutkan. Seseorang tersentak dan berseru, "Mungkinkah itu hantu air? Jangan menakut-nakuti anak itu. Benda itu namanya monyet air." Generasi yang lebih tua menyebutnya hantu air. Itu monster, bukan hantu sama sekali. Hentikan perdebatan, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Makhluk itu mencengkeram orang dan menyeret mereka ke dasar air dengan sekuat tenaga. Ah, kurasa Gazi mungkin sudah tamat. Semua orang ikut menyampaikan pendapat mereka. Beberapa orang dewasa bahkan mempertimbangkan untuk masuk ke air untuk mencari. Tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah monyet air yang menyebabkan masalah, mereka tidak berani masuk. Makhluk itu ganas. Bahkan seorang pria dewasa pun akan tenggelam jika bertemu dengannya di bawah air. Namun, Li Yunfei tiba-tiba melompat ke sungai dan menyelam untuk mencari Gazi. Hantu air atau monyet air? Jika dia bisa menemukan mereka, dia bisa membunuh mereka seketika. Satu-satunya kekhawatirannya adalah sungai itu terlalu luas dan terlalu gelap untuk menemukan mereka. Meskipun suhu di luar tinggi, hanya lapisan air paling atas yang hangat, air 1 meter di bawahnya sangat dingin hingga menusuk tulang. Dengan cemas dan panik, Li Yunfei bergegas ke pulau kecil di tengah sungai. Selama perjalanan ini, meskipun ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari sesuatu yang tidak biasa di dalam air, ia tidak menemukan apapun kecuali beberapa kawanan ikan yang lewat. Begitu Li Yunfei muncul dari air, kedua anak yang bersembunyi di pulau kecil di tengah sungai itu menjerit ketakutan, dan batu-batu di tangan mereka melayang beberapa kali, menghantam kepalanya. Li Yunfei dengan cepat menoleh, dan beberapa percikan air muncul di belakang kepalanya. Dia berteriak kepada kedua anak itu untuk berhati-hati. Mengira dia akhirnya lolos dari bencana yang tidak pantas ini, dia terkejut menemukan seekor ular air sepanjang setengah meter bersembunyi di antara tanaman air. Marah karena gangguan Li Yunfei, ular itu dengan panik menerkamnya. "Sialan, bukankah ular seharusnya tidak menggigit di dalam air?" kata Li Yunfei dengan frustrasi, sambil mengayunkan pergelangan tangannya untuk mencengkeram leher ular itu. Dia tidak membunuhnya, tetapi hanya melemparkannya dengan kuat, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. "Oh, itu Paman Fua. Tolong selamatkan Gazi. Dia diseret ke dalam air oleh monster. Paman harus menyelamatkannya. Pelampungku masih bersamanya," teriak seorang anak, masih gemetar. "Ya, monster itu menakutkan. Ia bahkan bisa menarik pelampung renang," seru anak lainnya. Cara berpikir anak-anak memang berbeda dari orang dewasa. Saya tidak tahu apakah mereka merasa kasihan pada pelampung renang mereka atau pada Gazi yang terseret oleh monyet air. Mendengar itu, mata Li Yunfei berbinar, dan dia buru-buru bertanya, kau bisa menyeret seseorang sambil mengenakan pelampung? Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Apa warna pelampungmu? Bisakah kau melihat ke arah mana kau pergi?" Bocah itu berkata dengan datar, "Tentu saja pelampung renangnya berwarna hitam. Warna apalagi yang ada? Tapi aku mengikat beberapa tali merah di sekelilingnya, jadi lebih mudah terlihat. Aku takut monster itu akan merobek pelampung renang ini. Aku melihatnya saat muncul, cakarnya sangat tajam."
Li Yunfei ingat bahwa anak-anak di desa itu tidak memiliki pelampung renang yang layak. Semuanya terbuat dari ban dalam mobil bekas, yang warnanya gelap dan tidak terlihat jelas di bawah air. Namun, anak lain menunjuk ke arah barat dan mengatakan bahwa dia ingat monster air itu menarik Gazi ke arah itu. Gazi sedang berpegangan pada ban renang, dan lengannya terluka oleh pompa udara, menyebabkan dia berdarah banyak. Informasi ini sangat penting. Setelah mendengarkan cerita anak-anak itu, Li Yunfei tidak membuang waktu lagi. Dia menyuruh mereka untuk tidak bergerak dan menunggu orang dewasa datang menjemput mereka. Kemudian dia menyelam kembali ke dalam air dan mencari ke arah barat. Bagian tengah sungai Xiandai cukup terbuka, tetapi di dekat tepiannya terdapat jalur tanaman air selebar 3 hingga 4 meter, tempat ular air, lintah, dan ikan kecil suka bersembunyi. Li Yunfei tidak dapat melihat detail di dalam air, tetapi dengan energi spiritualnya yang kuat, ia dapat merasakan keanehan tanaman air tersebut. Di sebelah barat, di dekat tepian seberang, ke arah yang ditunjuk anak itu, terdapat tanda-tanda jelas bahwa tanaman air tersebut telah ditarik. Penyelaman Li Yunfei kali ini berlangsung terlalu lama, menimbulkan kekhawatiran di antara para penonton di tepi pantai, yang memiliki berbagai pendapat. Beberapa ingin ikut terjun ke air, tetapi mereka perlu mencari tali untuk diikatkan di pinggang terlebih dahulu, yang akan memakan waktu. Yang lain sudah menghubungi Li Kezi, mendesaknya untuk datang dan mencari putranya. Setelah mendengar kabar bahwa putranya mengalami kecelakaan, Li Kezi, yang sedang sibuk ditambak ikan, menjatuhkan embernya dan bergegas keluar sambil berteriak. Ia sudah cukup tua, memiliki 2 anak perempuan, dan telah membayar denda besar karena memiliki lebih banyak anak daripada yang diizinkan, sebelum akhirnya memiliki putra yang berharga ini. Jika sesuatu terjadi pada putranya, keluarganya akan hancur. Ia berlari ke lokasi kecelakaan sambil terengah-engah. Awalnya ia mengira itu hanya kasus tenggelam biasa, tetapi ketika mendengar bahwa putranya telah diseret ke dalam air oleh seekor monyet air, ia terkejut. Monyet air adalah hewan legendaris dengan banyak nama rakyat, termasuk hantu air, hantu singa air, dan kappa di beberapa negara asing. Bagaimanapun, namanya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mereka memiliki banyak karakteristik umum. Mereka umumnya hidup di air dan jarang naik ke darat. Ini bukanlah hal-hal terpenting. Hal terpenting adalah beberapa orang tua di desa mengatakan bahwa monyet air ini memiliki kekuatan besar dan misterius di dalam air. Mereka dapat menggali dan bergerak melalui berbagai kolam dan sungai, menangkap orang yang jatuh ke air, menyeret mereka ke dasar, dan mengisi 7 lubang tubuh korban dengan lumpur, menyebabkan mereka mati lemas. Mengenai apakah mereka memakan manusia, kebanyakan orang tidak menjelaskan lebih lanjut, karena mereka yang diseret ke dalam air oleh monyet air biasanya tidak pernah ditemukan. Bahkan ketika mayat kadang-kadang ditemukan, mayat tersebut seringkali sudah sangat membusuk karena terendam air terlalu lama, sehingga sulit untuk menemukan banyak petunjuk yang berguna. Oleh karena itu, selama ada banyak air di kampung halaman mereka, hampir semua orang pernah diceritakan tentang legenda monyet air oleh orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Li Yunfei pernah mendengar cerita serupa saat masih muda. Namun, bahkan jika hewan misterius seperti itu benar-benar ada, dia tidak takut. Selama dia menemukan makhluk misterius seperti itu, sebrutal apapun mereka, dia akan menempatkan mereka semua di ruang kecilnya dan memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Ketika orang-orang di pantai melihat Li Yunfei menyelam lagi, mereka ketakutan oleh tindakan gilanya. Mereka sangat takut pada monster air ini dan tidak akan pernah berani masuk ke air tanpa tali di pinggang mereka. Meskipun mereka mengagumi semangat tanpa pamrih Li Yunfei dalam menyelamatkan anak itu, mereka sendiri tidak berani masuk ke dalam air. Mereka khawatir akan keselamatan Li Yunfei, dan juga mencoba membujuk Li Kezi agar tidak masuk ke dalam air, mendesaknya untuk tenang dan tidak kehilangan nyawanya sendiri dalam proses tersebut. Lagi pula, monyet air bukanlah hewan biasa. Ada banyak legenda mengerikan yang mengelilingi mereka, dan banyak pria dewasa telah tewas di tangan mereka. Namun, Li Kezi sangat ingin menyelamatkan putranya sehingga meskipun dia tahu Li Yunfei telah masuk ke air untuk mencari, dia tidak bisa menghentikan penduduk desa untuk ikut masuk, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membujuknya. Dengan cipratan air, dia melompat ke area tanpa tanaman air, meneriakkan nama anaknya sambil berenang menuju tengah sungai. Semakin banyak orang berkumpul di tepi pantai, dan teriakan semakin keras. Bahkan Li Yunfei, yang berada di bawah air, bisa mendengar teriakan itu. Meskipun air sungai Sabuk Peri berarus deras, airnya sangat jernih karena kurangnya polusi. Kecuali di area yang sangat gelap, Li Yunfei telah menjelajahi hampir setiap sudut dan celah dengan kekuatan mentalnya. Namun, itu masih jauh dari cukup. Sungai itu terlalu luas. Dia mencari di dasar sungai cukup lama tanpa menemukan jejak Gazi. Dia bahkan melihat beberapa ikan besar, masing-masing sepanjang 2 atau 3 meter, tetapi tidak menemukan monster seperti monyet air. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Gazi hanyalah seorang anak kecil, dan dia adalah satu-satunya putra Li Kezi. Jika sesuatu terjadi pada Gazi, orang tuanya akan sangat terpukul. Sebagai seorang ayah,
Dia memahami betapa istimewanya seorang anak di hati orang tuanya. Kenapa maskot Fua belum muncul juga? Apa terjadi sesuatu? Ya, sudah banyak waktu berlalu. Mustahil bagi seseorang untuk menahan napas di bawah air selama itu. Lihat Li Kezi, dia baru berada di bawah air sebentar dan sudah mengambil 3 napas. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mungkinkah sesuatu juga terjadi pada Fua? Dia orang terkaya di desa kita, dan kita mengandalkannya untuk memimpin kita menuju kemakmuran. Saat berita menyebar bahwa monyet air telah menarik Gazi ke bawah air, penduduk desa yang datang ke pantai untuk menyaksikan keributan itu sekarang tahu bahwa Gazi tidak hanya ditarik ke bawah air oleh monyet air, tetapi Li Yunfei juga telah melompat ke air untuk mencarinya. Setelah beberapa menit menyelam, dia masih belum terlihat, dan wajah penduduk desa semakin cemas. Para pria yang membawa tali akhirnya kembali, mengikat salah satu ujung tali ke sebuah pohon besar di tepi sungai, dan perlahan-lahan berjalan ke dalam air untuk mencari di tengah sungai. Gazi sayangku, putraku tersayang, kau tak boleh terluka. Kau satu-satunya putraku. Saat itu juga, Ibu Gazi menerima kabar tersebut dan bergegas ke tepi sungai. Ketakutan dan patah hati, ia berteriak dan mencoba masuk ke air untuk mencari anaknya. Namun, penduduk desa di tepi sungai tidak mengizinkannya masuk. Mereka menariknya kembali, sambil menasihati, 6 atau 7 pria dari desa sudah masuk ke air, dan suamimu juga ada di sana. Jangan memperburuk keadaan. Dengan kemampuan berenangmu, jika kamu masuk ke sungai, orang lain harus menyelamatkanmu. Hanya 6 atau 7 orang yang tenggelam, itu terlalu sedikit. Kalian semua harus masuk ke air dan menyelamatkan putraku. Ibu Gazi ditarik menjauh dan tidak punya pilihan selain berbaring di tanah, berguling-guling dan menjerit kesakitan. Meskipun orang banyak merasa simpati, mereka diam-diam mencemooh kata-kata egoisnya. Ini bukan sekadar tenggelam biasa. Ini adalah monyet air. Orang biasa pun bisa tenggelam. Siapa yang berani masuk ke air dengan begitu mudahnya? Orang-orang di dalam dan di atas air saling berteriak dan menjerit. Mereka berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi dan saling menyemangati. Namun, mereka tidak menemukan jejaknya. Bahkan Li Yunfei pun tidak. Mereka yang penakut tidak berani masuk ke dalam air. Saat itu, Li Yunfei, yang berada di bawah air, tidak menyadari bahwa orang-orang di pantai mulai mengkhawatirkannya. Dia masih mencari sesuatu di bawah air, dan soal bernapas, dia hampir melupakannya. Karena fisiknya terlalu kuat, dia bahkan tidak pernah mencoba untuk melihat berapa lama dia bisa menahan napas. Apa itu? Saat Li Yunfei mulai merasa sedikit kesal, kekuatan spiritualnya tiba-tiba merasakan masa gelap di bawah air di kejauhan. Masa itu terbungkus dalam gumpalan rumput laut dan bergerak dengan sangat aneh di bawah air. Terlebih lagi, masa itu terus bergetar, seolah-olah sedang berjuang. Li Yunfei terkejut. Terlepas dari apapun itu, dia segera mengerahkan kekuatannya dan berenang secepat mungkin. Saat Li Yunfei berenang mendekat, objek gelap itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan seolah-olah dengan kilatan cahaya yang dahsyat, ia menerkamnya. Saat ia masih berjarak lebih dari 10 meter dari Li Yunfei, kekuatan mentalnya sudah mampu membedakan detail terkecil sekalipun. Terbungkus di dalam rumpun tanaman air itu terdapat sesuatu yang lebih aneh lagi, monster berbulu. Panjangnya lebih dari 1 meter, dengan satu kaki depannya terjebak di dalam pelampung renang. Sesekali berusaha menariknya keluar. Tepat di tengah pelampung renang itu terdapat seorang anak laki-laki telanjang, terjerat di antara tanaman air. Meskipun tidak sadar, detak jantungnya yang lemah masih terdengar. Makhluk berbulu itu, meskipun kecil, sangat ganas. Dalam sekejap mata, ia menerkam Li Yunfei, cakar lainnya meraih kepala Li Yunfei. Li Yunfei segera mengulurkan tangannya ke dalam air, mencoba meraih cakar monster itu dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, dia tidak menyangka bahwa, meskipun dikenal sebagai monster humanoid, dia akan kehilangan kendali begitu dia meraih cakar monster itu. Dengan putaran dan tarikan, dia ditarik dan terputar ke dasar air. Tak heran kalau orang bilang monyet air punya kekuatan aneh di bawah air. Itu memang benar. Li Yunfei tak mengerti mengapa kekuatannya yang luar biasa tak mampu menaklukkan monster ini yang bisa mengerahkan kekuatan hanya dengan satu cakar. Namun, dia tidak punya waktu lagi untuk melawan monster ini. Gazi masih terikat pada pelampung renang, dan jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin akan kehilangan semua tanda-tanda kehidupannya. Maka ia mengerahkan kekuatannya dan melepaskan diri dari cakar monyet air itu, mencegah dirinya jatuh ke air yang lebih dalam. Monyet air itu terkejut, tidak menyangka ada yang bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi, kepalanya berputar, dan tiba-tiba ia mendarat di daratan. Di hadapannya terbentang pemandangan hijau subur, dengan bunga merah dan rumput hijau, seperti negeri dongeng, tetapi itu adalah tempat yang paling ditakutinya. Di luar air, ia bukan apa-apa, dan hanya bisa meringkuk seperti bola, menjerit ketakutan. Li Yunfei tidak punya waktu untuk menanganinya. Rohnya langsung memasuki ruang kecil itu, melumpuhkan monyet air tersebut, dan menarik cakarnya keluar dari pelampung. Kemudian,
Sambil memegang pelampung yang terbungkus tanaman air dan penutup mulut, ia kembali ke tubuh fisiknya, membiarkan tubuhnya membawa benda itu ke permukaan. Setelah muncul ke permukaan, saya menyadari bahwa saya sudah berenang sejauh 2 atau 3 mil. Tidak heran saya tidak bisa mendengar suara orang-orang di pantai. Hei, apa itu? Apakah itu Fua? Seseorang dengan mata tajam menunjuk ke arah air di sebelah barat dan berteriak. 10 menit telah berlalu sejak Li Yunfei melompat ke air untuk menyelamatkan Gazi. Tetapi penduduk desa di tepi pantai masih belum melihat Li Yunfei dan Gazi muncul ke permukaan. Mereka mengira Li Yunfei dan Gazi mungkin berada dalam bahaya besar, dan bahkan mungkin tenggelam dan tidak pernah muncul kembali. Namun kemudian orang itu menjerit, menarik perhatian semua orang. Beberapa menggosok mata mereka, yang lain menepuk dada mereka, berteriak dan memastikan bahwa itu memang Fua, sedang menggendong seorang anak laki-laki dan sebuah pelampung renang yang rusak di tangannya. Fualah yang menyelamatkan Gazi. Kerumunan orang bersorak di tepi sungai, terutama Ibu Gazi, yang wajahnya yang putus asa menunjukkan secercah harapan. Mereka berteriak lebih keras lagi dan mendesak para penyelamat lainnya di sungai untuk pergi menemui Fua. Kecepatan Li Yunfei melebihi dugaan semua orang. Sambil menggendong seseorang, dia bergerak seperti ikan di atas ombak. Hanya dalam beberapa menit, dia kembali ke pantai tempat semua orang berada. Dia membaringkan Gazi di tanah, menggunakan rumput yang telah disiapkan semua orang sebagai bantal untuk sedikit mengangkat kepalanya. Lalu menekan kedua telapak tangannya di dada Gazi beberapa kali, mendengarkan detak jantungnya dengan saksama, membersihkan kotoran dari mulut dan hidungnya, dan mengeluarkan sedikit air sebelum mempertimbangkan pernapasan buatan. Adapun luka di lengan Gazi, pendarahannya sudah berhenti sejak lama setelah dicuci di sungai, jadi tidak perlu dibalut. Yang terpenting adalah membuatnya bisa bernapas kembali. Semua orang tahu bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Gazi diselamatkan dari monyet air, tetapi dia sudah terlalu lama berada di bawah air dan telah minum air sampai kenyang. Jika dia tidak diselamatkan tepat waktu, dia mungkin akan menjadi mayat. Gazi, bangun. Orang tuamu ada di sini bersamamu. Anakku, lihat aku. Kau tidak bisa meninggalkan orang tuamu dan membiarkan orang tua mengubur anak-anak mereka. Orang tua Gazi berlutut di sampingnya, mengguncang tubuhnya dengan keras, yang mengganggu upaya penyelamatan Li Yunfei. Li Yunfei segera berteriak, semuanya, cepat pisahkan mereka. Kalian menghambat penyelamatanku. Aku sedang membantunya menguras air. Bagaimana kalian bisa mengguncangnya seperti ini? Penduduk desa tentu tahu bahwa Gazi dalam kondisi kritis dan akan jatuh ke dalam koma permanen jika tidak segera diselamatkan. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yunfei, mereka segera menarik orang tua Gazi menjauh agar Li Yunfei dapat berkonsentrasi menyelamatkan Gazi. Li Yunfei bekerja tanpa lelah, bahkan diam-diam menggunakan energi internalnya untuk mengarahkan air di perut Gazi perlahan-lahan ke tenggorokannya. Usahanya membuahkan hasil. Akhirnya, terdengar bunyi klung, dan Gazi yang tak sadarkan diri meringkuk, memuntahkan sejumlah besar air kotor dan sisa makanan dari mulutnya. Batuk-batuk-batuk, katanya, lalu menutup matanya, berguling, dan jatuh terbatuk-batuk ke tanah, dan begitulah cara dia bangun. Sebelum Gazi menyadari apa yang terjadi, orang tuanya menariknya ke dalam pelukan mereka, menangis dan memukulnya. Mereka menangis karena dia akhirnya selamat, dan mereka memukulnya karena dia tidak patuh dan bersikeras untuk masuk ke dalam air. Ketika Li Yunfei melihat Gazi sudah bangun, dia menghela napas lega. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Jadi pekerjaannya pagi itu tidak sia-sia. Syukurlah, Fua benar-benar hebat. Fua, bisakah kau melihat seperti apa rupa monyet air itu? Kau mengalahkan monyet air di dalam air untuk menyelamatkan Gazi? Li Yunfei menyelamatkan Gazi, dan seluruh penduduk desa mengacungkan jempol kepadanya, memuji keberaniannya. Sementara itu, beberapa orang mengungkapkan rasa ingin tahu, menanyakan detail tentang penyelamatan tersebut. Aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa monyet air itu. Aku hanya melihat bayangan gelap melintas di depanku dengan kecepatan luar biasa. Itu membuatku sangat takut hingga aku berkeringat dingin di dalam air. Kemudian aku menemukan Gazi yang tak sadarkan diri di antara rumput laut di dekatnya dan membawa Gazi beserta pelampung renangnya keluar. Jika kau tidak percaya, lihat saja pelampung renang ini dan kau akan tahu betapa menakutkannya monster itu. Saat Li Yunfei berbicara, dia menunjuk ke pelampung renang yang rusak, di mana beberapa helai rambut coklat gelap yang aneh masih tersisa, memancarkan aura yang menakutkan. Dia telah menyimpan monyet air legendaris itu di ruang kecilnya, sebuah fakta yang tidak bisa dia ceritakan kepada penduduk desa. Namun, setelah secara pribadi mengalami kekuatan luar biasa monyet air itu, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan penduduk desa untuk mengawasi anak-anak mereka dengan saksama dan jangan pernah membiarkan mereka berenang atau bermain di Sungai Siandai, agar tidak terjadi kecelakaan lain. Dia tidak bisa menjamin bahwa monyet air kedua, atau bahkan lebih, tidak akan muncul. Sekumpulan orang berkumpul di sekitar pelampung renang yang compang-camping, mendiskusikan kejadian itu dengan ekspresi ketakutan. Yujun,
yang telah mengamati dari tepi sungai, dengan cepat mengambil beberapa foto dan mempostingnya di WeChat Moments-nya untuk memperingatkan semua orang agar tidak membiarkan anak-anak mereka bermain di sungai liar selama liburan musim panas. Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membual bahwa temannya berhasil menyelamatkan seorang anak dari monster air. Terima kasih, Fua, karena telah menyelamatkan Gazi. Ketika orang tua Gazi melihat bahwa anak mereka telah diselamatkan oleh Li Yunfei, mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pada saat ini, Li Kezi tidak lagi menyesal telah menyerahkan kolam keluarganya. Karma itu ada. Awasi anak-anak mulai sekarang, dan jangan pernah biarkan mereka bermain di sungai Siandai lagi. Sekalipun ada telur emas di pulau-pulau di sungai, jangan mengambilnya. Bajunya basah kuyup. Untungnya, dia telah menitipkan ponsel dan dompetnya kepada Yujun untuk diamankan sebelum melompat ke air. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tambak ikan bersama Yujun. Li Yunfei kembali ke tambak ikan untuk memberikan beberapa instruksi dan ingin Yujun tinggal untuk makan malam. Namun, Yujun terlalu sibuk dan pergi terburu-buru setelah menyelesaikan urusannya. Dulu ia sangat menginginkan masakan Li Yunfei, tetapi sekarang karena ia bisa mendapatkan persediaannya sendiri dan menikmati masakan berkualitas tinggi di rumah, ia tentu saja tidak akan sering pergi ke rumah Li Yunfei. Li Yunfei baru saja masuk ke sungai untuk menyelamatkan seseorang, dan pakaiannya sudah basah kuyup. Ditambah keringat, pakaiannya menjadi lengket dan sangat tidak nyaman, jadi dia perlu pulang untuk mengganti pakaian. Kemudian dia menginstruksikan Li Tieshu dan yang lainnya untuk mengawasi dengan saksama ikan-ikan kecil yang baru dilepaskan sebelum buru-buru kembali ke villa. Kakak ipar, apa yang terjadi padamu? Kau basah kuyup. Apa kau mencoba merayu istri muda seseorang dan malah dilempar ke sungai? Yang Yudie, yang sedang menonton TV di ruang tamu, cukup penasaran ketika melihat penampilan Li Yunfei yang basah kuyup. Yudi, meskipun citraku sebagai pria baik telah hancur, aku tidak sampai serendah itu merayu istri orang lain, kan? Ah, sudahlah. Sekarang hanya air mata saja. Li Yunfei tampak sedih dan terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Pokoknya, begitulah adanya, terserah. Ceka, kau yang merasa dirugikan? Adikku yang merasa dirugikan. Sudahlah, aku terlalu malas untuk ikut campur urusanmu, dan adikku menyuruhku untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi kalau kau tidak menggoda istri orang lain, bagaimana bisa kau berakhir di sungai? Bahkan kalau kau ingin mandi, kau tidak akan terburu-buru sampai tidak sempat melepas pakaianmu, kan? Yang Yudie cemberut dan terus mengkritik Li Yunfei dalam hatinya. Dengan pikiran negatifmu yang merusak ketiga indramu, kau tak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Tahukah kau? Kakak iparmu hanya basah bajunya karena melompat ke sungai untuk menyelamatkan seseorang. Setelah mengatakan ini, Li Yunfei langsung masuk ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Kakak ipar, siapa yang kau selamatkan? Cepat beritahu aku. Hehe, mungkin ini bisa mengubah kesan burukku padamu. Rasa penasaran yang Yudie terpicu oleh ucapan Li Yunfei, dan dia pergi ke pintu kamar tidur lalu berteriak ke dalam. Namun, Li Yunfei sedang mandi di dalam rumah saat itu dan tidak punya waktu untuk memperhatikan kakak iparnya yang selalu membuat masalah. Yang Yunu, yang sedang tidur di kamarnya, mendengar suara-suara dari kamar mandi dan menduga bahwa Li Yunfei telah kembali. Namun, dia tidak tahu mengapa Li Yunfei mandi di siang bolong. Setelah beberapa saat, Yang Yunu melihat Li Yunfei keluar setelah mandi dan berganti pakaian. Ia bertanya dengan bingung, "Suami, ada apa denganmu?" "Bukan apa-apa. Aku hanya melompat ke sungai sabuk abadi di utara untuk menyelamatkan seseorang dan bajuku basah," jawab Li Yunfei dengan santai. Apakah dia baik-baik saja? Sekarang setelah mereka diselamatkan, mereka pasti akan baik-baik saja. Yang Yunu mungkin baru saja bangun tidur dan tidak terlalu tertarik dengan penyelamatan Li Yunfei. Dia dengan santai mengajukan pertanyaan, lalu meregangkan badan, menguap, dan berjalan keluar ruangan bersama Li Yunfei. Ketika Yang Yudie melihat Li Yunfei keluar dari ruang tamu, dia segera berlari menghampiri dan bertanya, "Kakak ipar, kau belum selesai bicara. Siapa yang kau selamatkan di sungai? Kau tidak berbohong, kan?" Li Yunfei menjawab dengan kesal, "Apa yang perlu dibohongi? Apakah kau kenal Gazi, putra Li Kezi dari ujung barat desa? Dialah yang menyerahkan tambak ikan itu kepadaku. Putranya diseret ke dasar oleh hantu air, dan tidak ada yang berani turun untuk menyelamatkannya. Aku melompat masuk dan menyelamatkannya." "Hah? Hantu air?" Begitu mendengar kata-kata hantu air, kedua saudari itu, Yang Yudie dan Yang Yunu, langsung pucat pasi, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, dan sedikit rasa takut muncul di mata mereka. Ya, itu hantu air, tapi bukan salah satu iblis atau monster legendaris. Itu sejenis monyet air yang hidup di bawah air. Ia sangat kuat, dan laki-laki dewasa biasa di dalam air tidak akan mampu melawannya. Melihat kedua saudari itu tampak ketakutan mendengar kata hantu air, Li Yunfei segera menjelaskan. "Suami, apa kau sudah gila? Kau tahu itu hantu air, tapi kau tetap turun untuk menyelamatkan seseorang.
Apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Apa yang akan terjadi pada anak-anak? Wajah Yang Yunu pucat pasi karena ketakutan ketika mendengar bahwa Li Yunfei telah turun ke sungai untuk menyelamatkan seseorang yang terseret oleh hantu air. Meskipun ia mahir dalam seni bela diri, ia tetap seorang wanita dan telah mendengar terlalu banyak legenda menakutkan tentang hantu air, yang membuatnya semakin ketakutan. Ya, kakak ipar, itu terlalu berbahaya. Itu hantu air. Bahkan ahli bela diri pun akan terseret ke dasar dan mati lemas oleh kekuatan anehnya jika mereka bertemu dengannya di dalam air. Meskipun Yang Yudie biasanya suka berdebat dengan Li Yunfei, dia tetap khawatir tentang kakak iparnya ketika ada bahaya nyata. Kalian tahu betapa kuatnya aku. Bahkan jika aku bertemu monyet air di dalam air, aku tidak akan kalah dalam kontes kekuatan. Tapi kali ini ia beruntung. Ia tidak berani melawanku dan lolos begitu saja. Lihatlah ekspresi kalian baiklah. Baiklah. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan dan tidak akan melakukan hal-hal gegabah. Melihat kekhawatiran dan ketakutan kedua saudari itu padanya, Li Yunfei merasakan kehangatan di hatinya. Tidak peduli seberapa banyak mereka biasanya bertengkar, perasaan sebenarnya terungkap di saat-saat sulit. Ya, kau memang sangat mampu. Tapi sekarang kau tidak sendirian. Kau punya aku dan bayi di dalam perutmu. Sebelum melakukan hal berbahaya, pikirkan kita, ibu dan anak. Yang Yunu menyentuh perutnya yang membuncit dan berkata dengan ekspresi sedih. Hehe, aku tahu, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kakak ipar, apakah kau melihat seperti apa rupa hantu air saat kau turun ke sungai? Semua orang bilang kepalanya sebesar baskom, dan bisa menggigit leher anak kecil dalam sekali gigitan. Benarkah? Mereka juga bilang ia minum darah, dan meskipun menggigit leher anak kecil, ia tidak akan memakan dagingnya. Setelah mengucapkan kata-kata khawatirnya, hati Yang Yunu yang ingin bergosip berkobar. Dan dia bertanya tentang hal-hal lain. Saat itu aku sedang menyelam terlalu dalam, dan cahayanya redup, jadi aku tidak bisa melihat penampakannya dengan jelas. Aku hanya ingat monyet air itu melintas di depan mataku, diikuti oleh semburan air, dan setelah percikan air menghilang, aku tidak tahu kemana ia pergi. Li Yunfei tentu saja tidak akan menggambarkan penampilan menjijikan monyet air itu, dan ia juga tidak ingin mengungkapkan bahwa ia telah menangkapnya. Namun, ia tidak lupa mengingatkan orang-orang tentang kekuatan luar biasa monyet air itu, tapi ia dengan mudah merobek ban dalam mobil, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Orang biasa harus menghindari monyet air jika bertemu dengannya, dan tentu saja tidak boleh melawannya di dalam air. Wow, itu luar biasa. Oke, akan kami ingat. Kedua saudari itu berseru kaget. Oke, kalian mengobrol saja. Tanyakan pada Yin Sueyan apa yang ingin dia makan. Kalian siapkan dulu. Aku akan keluar sebentar dan segera kembali. Li Yunfei berpikir bahwa dia belum mengunjungi Michelle dan Chloe hari ini, dan tidak ingin membuat terlalu banyak kebohongan. Dia hanya ingin semua orang tahu yang sebenarnya. Kedua saudari itu, Yang Yunu dan Yang Yudie, saling bertukar pandang, saling cemberut, dan tidak mengatakan apapun lagi. Mungkin karena takut In Sueyan di kamar tamu akan mendengar mereka. Tak lama kemudian, Li Yunfei tiba di rumah bambu nomor 1. Michelle sibuk memasak di dapur, sementara Chloe tidur nyenyak di kereta bayinya pada siang hari. Dia tidak menyangka akan bertemu Yi Huai'an di rumah Michelle, dan bertanya dengan sedikit terkejut, Kakek Yi, ada apa kakek kemari? Bukankah kakek sedang bermain catur dan minum teh bersama kakek San dan yang lainnya? Michelle, yang berada di dapur, berlari keluar ketika mendengar suara itu. Sebelum Yi Huai'an sempat berbicara, ia menjawab terlebih dahulu, Yun tersayang, kakekku akan kembali ke pegunungan. Ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Kita baik-baik saja tinggal di sini. Kenapa tiba-tiba kamu ingin kembali? Li Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar Michelle mengatakan ini. Yi Huai'an tersenyum tipis dan menatap Li Yunfei, lalu berkata, bukan apa-apa. Hanya saja aku sudah lama tidak mengunjungi murid-muridku, dan aku sedikit merindukan mereka. Tentu saja, aku lebih khawatir mereka mungkin bermalas-malasan. Berlatih kungfu tidak bisa dilakukan secara sporadis, kita harus tekun untuk mencapai kemajuan. Sebenarnya, Yi Huai'an telah menyelesaikan misinya menuruni gunung. Dia melihat cucunya, Michelle, telah menetap di desa keluarga Li dan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Namun, sebagai seorang kultivator Taois, dan terbebani oleh dendam darah sektenya, dia seharusnya tidak berlama-lama di dunia fana. Karena itu, dia ingin kembali ke kuil Taois sesegera mungkin untuk mendidik generasi penerus. Jadi begitulah. Karena kakek Yi akan pulang, tidak pantas jika aku, sebagai adik, tidak melakukan sesuatu. Bagaimana kalau begini? Setelah makan siang aku akan menyeduh secangkir teh pencerahan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku juga akan mengundang kakek, kakek San, dan kakek Gong untuk ikut bersenang-senang. Betapapun rumitnya hubungan antar generasi, Yi Huai'an adalah kakek Michelle, dan itu sudah pasti. Meskipun Li Yunfei tidak sering memanggil Yi Huai'an kakek, dia tetap menganggapnya sebagai kakeknya di dalam hatinya. Haha,
Menggunakan teh pencerahan untuk mengucapkan selamat tinggal padaku, itu sungguh luar biasa. Mendengar bahwa ia bisa menikmati teh pencerahan sebelum pergi, jejak kesedihan terakhir pun lenyap. Itu memang sudah seharusnya Michelle, kamu duluan makan malam dengan kakek. Aku akan pulang sekarang dan kembali sore ini, kata Li Yunfei sambil berdiri. Ya, aku khawatir istrimu akan salah paham, jadi aku tidak akan mengajakmu makan malam di sini, kata Michelle sambil tersenyum. Li Yunfei tersenyum pasrah, meninggalkan bangunan bambu nomor 1, dan segera kembali ke vilanya sendiri. Kakak ipar, kenapa kau pulang secepat ini? Yang Yudie mengira dia pasti pergi menemui Michelle dan putrinya setidaknya selama setengah jam. Aku kembali untuk memasak untukmu. Bagaimana hasilnya? Sudahkah kamu menyiapkan sayurannya? Li Yunfei tersenyum, tidak ingin terlalu menyimpang dari topik, dan langsung mengarahkan percakapan ke makanan. Taktik ini selalu berhasil. Benar saja, Yang Yudie tersenyum bangga dan berkata, tentu saja aku siap. Jika kau pulang lebih lambat, aku akan memasak untukmu sendiri. Kakak Sueyan bilang sup buatanku enak, dan aku hanya ingin memamerkan keahlianku lagi. Baiklah kalau begitu, makan siang hari ini kamu yang traktir. Nanti aku akan menjenguk Yin Sueyan dan meracik obatnya. Kilatan licik muncul di mata Li Yunfei. Sekarang setelah ia berhasil memenangkan hati kakak iparnya, ia sebaiknya membiarkannya berprestasi. Ia selalu di rumah makan dan membuat masalah, ia harus memberinya sesuatu untuk dilakukan. Yang Yudie tidak menyadari niat Li Yunfei. Mengambil kesempatan langka untuk membuat kakak iparnya terkesan, dia pergi ke dapur dan bekerja keras menyiapkan hidangan terbaiknya untuk meja makan. Yang Yunu membantunya, tetapi menilai dari penampilan gadis itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ya, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Suasana di rumah sudah tenang beberapa hari terakhir ini, sudah waktunya membiarkan gadis itu pergi ke pertanian untuk membantu mengurus urusan. Li Yunfei memasuki kamar Yin Sueyan dan melihatnya duduk di meja membaca buku. Gadis Sichuan yang biasanya berapi-api ini tampak sangat feminin ketika dia tenang dan bersikap layaknya seorang wanita. Merasakan tatapan Li Yunfei, Yin Sueyan terkekeh dan memutar matanya ke arahnya. Sambil berkata, ada apa, Tuan Li? Orang terkaya di Qinglong, apakah Anda menyukai saya? Satu selir saja tidak cukup. Apakah Anda ingin mencari yang keempat? Li Yunfei tidak ingin memprovokasi wanita manapun saat ini, bahkan peri yang turun dari surga sekalipun. Karena tidak tahan dengan nada bicara Yin Sueyan yang kasar, dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang luka-lukanya, lalu menggunakan alasan meracik obat untuk melarikan diri dari kamarnya. Li Yunfei meracik obat, dan saudara iparnya juga memasak makanan. Itu memang sebuah pesta. Karena mereka menggunakan sayuran yang ditanam di lahan sempit, aroma makanan langsung tercium hingga ke halaman begitu dikeluarkan dari panci, dan baunya bahkan mengalahkan aroma rempah-rempah. Sambil mengendus udara, Li Yunfei, yang sibuk sepanjang pagi, sudah merasa sangat lapar. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia menuangkan air mata air dari ruangannya ke dalam ramuan obat, mencampur ketiga ramuan obat tersebut, dan membawanya kembali ke ruang tamu. Yin Sueyan sudah bisa berjalan bebas. Awalnya dia diam-diam mengambil sedikit makanan di meja makan, tetapi ketika melihat obat herbal sudah siap, dia hanya bisa mengerutkan kening dan menghela napas, sambil memijat hidungnya dan meminum setengah dari obat itu. Rasanya bahkan lebih buruk daripada resep pertama. Yang pertama hanya perlu diminum 2 kali sehari. Tapi resep baru ini harus diminum 3 kali sehari. Pahit sekali. Setelah menghabiskan obatnya, Yin Sueyan berkumur dengan ekspresi getir, masih tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Obat yang baik rasanya pahit, tahan saja. Li Yunfei melirik perut bagian bawahnya, berpikir dalam hati bahwa jika dia tidak takut dia akan menjadi mandul, dia tidak akan berinvestasi menambahkan air mata air spasial padanya. Pertama kali itu obat untuk luka dalam. Kali ini kakek seharusnya meresepkan obat ginekologi untuk melindungi rahim. Kedua saudari itu, Yang Yunu dan Yang Yudie, keluar dari dapur, dan mereka berempat mulai menikmati makan siang mereka dengan saksama. Namun, setelah hanya beberapa suapan, Yin Sueyan mengeluh, aduh, aku sudah kenyang karena minum obat, jadi aku tidak bisa makan makanan enak lagi. Sayang sekali sup merpati dan sup ikan hitam yang dibuat Yudie untukku tidak ada. Tidak apa-apa, Kak Sueyan, minumlah sepuasmu. Jika kamu ingin lebih banyak lagi malam ini, aku akan membuatkannya untukmu. Jarang sekali ada yang memuji kemampuan memasak Yang Yudie, jadi dia sangat senang dan sama sekali tidak keberatan dengan kerepotan itu. Li Yunfei terkekeh dalam hati, memikirkan betapa ampuhnya pujian, jauh lebih efektif daripada memaksa seseorang untuk bekerja. Sambil berpikir demikian, ia diam-diam melirik istrinya, merasa bahwa istrinya cukup sedih beberapa hari terakhir ini, dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menghiburnya. Meskipun itulah yang kupikirkan, aku tetap harus mengadakan pesta teh perpisahan untuk Ki Huai'an di sore hari. Meskipun istriku tidak mengatakan apapun secara terang-terangan, dia tetap akan merasa bimbang dan kesal ketika mendengar keributan itu. Setelah makan malam,
Li Yunfei membereskan piring dan membiarkan ketiga wanita itu mengobrol di rumah. Dia tidak menyembunyikan apapun, mengatakan bahwa itu untuk mengantari Huai'an dan mengundang beberapa pria tua untuk berkumpul dan minum teh. Mengenai lokasinya, Li Yunfei tidak mengatakannya. Yang Yunu bersikap setenang yang diharapkan. Kakak iparnya ingin bertanya, tetapi Yang Yunu menghentikannya. Li Yunfei menghela napas dalam hati, meninggalkan villa, dan menelepon kakeknya, Sandaki, dan Gong Xinghe, meminta mereka datang ke halaman rumah bambu nomor 1 untuk minum teh dan mengantari Huai'an. Meskipun Yi Huai'an lebih muda dari mereka, hierarki generasi sekarang kacau, dan demi meminum teh pencerahan, mereka akan tanpa malu-malu datang secepat mungkin bahkan untuk mengantar orang asing. Chu Yingtai, Gu Zhaoji, dan Zheng Xinyan, yang tampaknya telah mendengar beberapa desas-desus, benar-benar berpura-pura memancing, duduk di tepi kolam di depan villa nomor 1 dengan pancing. Kolam itu tidak lagi berisi ikan biasa. Kolam itu penuh dengan kura-kura bercangkang lunak. Semua ikan air tawar biasa telah dipindahkan ke tambak ikan yang baru. Hei, ini kan tengah hari. Kenapa kalian bertiga tidak di rumah menikmati udara sejuk dan tidur siang? Kenapa kalian semua memancing kura-kura? Kura-kura di kolam ini bahkan belum setahun dipelihara. Dan yang terbesar hanya seberat 1 pon. Apakah itu cukup untuk mengisi gigi kalian? Li Yunfei tertawa ketika melihat mereka bertiga tampak begitu serius. Jiang Taigong memancing, dan mereka yang mau akan memakan umpannya. Kita tidak memancing kura-kura. Tapi, Zheng Xinyan menatap Li Yunfei sambil menyeringai, berniat bercanda, tetapi sebelum dia selesai, dia berkata, tidak apa-apa, aku tidak akan memarahimu. Kalau tidak, jika sesuatu yang baik terjadi, jangan sengaja meninggalkan kami. Dasar gendut, kau semakin gemuk akhir-akhir ini, apa kau mencari masalah? Apa? Level kultivasimu meningkat akhir-akhir ini, sehingga kau bisa menghitung kapan ada keuntungan yang bisa didapatkan lalu mencegat kami di tengah jalan? Li Yunfei tertawa. Hah? Bagaimana kau tahu? Zheng Xinyan tampak terkejut dan berseru. Kakak Li, kau bahkan lebih hebat dariku. Aku telah berusaha keras untuk menemukan petunjuk, dan aku merasa kita akan berhasil hari ini, jadi aku mengajak mereka berdua untuk menunggu kesempatan yang tepat di sini. Li Yunfei mengerutkan bibir, menunjukkan ketidakpercayaannya, dan dengan santai berkata, berhenti membual. Aku tidak mudah dimanfaatkan. Nanti ada pesta teh untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tuai. Kau bisa hadir jika mau, tetapi karena ini pertama kalinya kau bertemu putriku, minum beberapa cangkir teh bukanlah masalah besar. Malah, putriku yang akan memanfaatkanmu. Seperti kata pepatah lama, menderita kerugian sebenarnya adalah keuntungan. Haha, jadi kami bertiga sudah bersiap sejak lama. Zheng Xinyan tertawa puas, sambil menepuk-nepuk tas pinggangnya saat berbicara. Chu Yingtai juga berkata, bisa mencicipi teh pencerahan lagi adalah kesempatan yang luar biasa. Hadiah kecil ini adalah sesuatu yang seharusnya dipersiapkan oleh para tetua seperti kami. Bagaimana mungkin Anda mengatakan kami dirugikan? Gu Zhaoji menghela napas, aku tidak menyangka kultivasi Zheng Tua telah meningkat begitu pesat. Dia benar-benar meramalkannya. Orang ini tidak hanya tahu Feng Shui, tetapi sekarang dia bahkan mengerti beberapa ramalan. Dia akan menjadi luar biasa di masa depan. Aku tidak begitu percaya dengan apa yang kalian bertiga katakan, para penipu. Tapi jangan berdiri di depan pintu sambil bicara. Lihat, kalian telah membangunkan putriku. Li Yunfei sedang berdiri di depan pintu ketika tiba-tiba mendengar Keluai menangis, jadi dia bergegas masuk. Chu Yingtai dan dua temannya mengikuti di belakang. Semuanya tersenyum. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki halaman nomor 1. Meskipun mereka tahu desain interior dan tata letak setiap halaman kurang lebih sama, mereka tetap sangat penasaran dan melihat sekeliling untuk melihat perubahan apa yang telah dilakukan pemilik baru pada tempat itu. Sayangnya, ruangan itu berbau susu. Dimanapun ada bayi, semuanya berantakan. Michelle sedang mengganti popok putrinya. Chloe menangis karena buang air besar, tetapi setelah popok diganti, dia segera tersenyum lagi. Ketika melihat Li Yunfei, dia mulai mengoceh dan melambaikan tangan kecilnya. Ingin dia menggendongnya. Dalam cuaca yang sangat panas ini, kami tidak menggunakan popok, karena takut dia akan terkena biang keringat. Michelle belum begitu yakin bagaimana cara menggunakan popok kain, karena ini adalah barang-barang yang disiapkan Chen Xiuzi untuk anak itu, dan dia belum terbiasa dengannya. Setelah mengambil putrinya dari Li Yunfei, dia merapikan popoknya yang kusut dan menyelipkannya kembali ke dalam pakaiannya, membuatnya terlihat jauh lebih baik daripada popok berantakan yang dibuat Michelle sebelumnya. Chloe mungkin merasa lebih nyaman dan sangat bahagia sehingga ia terus tertawa. Ia merangkul leher Li Yunfei, memiringkan kepalanya, dan dengan penasaran menatap ketiga orang asing di sebelahnya. Li Yunfei memperkenalkan Michelle kepadanya. Michelle pernah mendengar Li Yunfei menyebut nama mereka sebelumnya. Dan sekarang, membandingkannya dengan orang-orang yang diingatnya, dia tidak merasa asing dengan mereka. Chloe, yang cerewet, mengangkat dagunya dan menyapa mereka bertiga dengan suara lembut dan berceloteh. Chu Yingtai tertawa terbahak-bahak,
Pertama-tama mengeluarkan sebuah kantong sutra merah kecil dari sakunya, dari mana ia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang dibuat dengan sangat indah. Setelah membukanya, ia menemukan kalung berlian yang mempesona di dalamnya. Kalung itu dirancang khusus untuk anak-anak, tetapi berlian di tengahnya sangat cemerlang, berwarna merah muda, dan dilihat dari penampilannya, setidaknya berukuran 7 atau 8 karat. Aku memesan kalung anak-anak secara khusus beberapa hari yang lalu. Untungnya, kalung itu tiba tepat waktu. Kuharap putri kecil kita akan menyukainya. Chu Yingtai tersenyum hangat dan secara pribadi memasangkan kalung itu di leher Chloe. Chloe tidak tahu apa itu, tetapi dia sangat menyukai berlian merah muda itu. Dia mengambil berlian merah muda yang besar itu dengan jari-jarinya yang gemuk dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Haha, kau tidak bisa memakan ini. Jika kau ingin menukarnya dengan makanan nanti, setidaknya kau bisa mendapatkan ruangan yang penuh dengan makanan terbaik di dunia. Kata Chu Yingtai, mengambil anak itu dari pelukan Li Yunfei, menggendongnya sebentar, sebelum mengembalikannya. Meskipun Li Yunfei tahu Chu Yingtai adalah pria yang kaya raya, dia tetap terkejut dengan kemewahannya. Selain berlian merah muda di tengah, kalung itu menampilkan lebih dari 100 berlian kecil, yang total nilainya mungkin mencapai puluhan juta. Orang tua ini hadiah pertama untuk putrinya bernilai lebih dari seluruh transaksi bisnis mereka sebelumnya. Ya Tuhan, hadiah ini terlalu berharga Chloe, kita tidak bisa menerimanya. Li Yunfei mungkin tidak peka terhadap nilai berlian, tetapi Michelle, yang dibesarkan di barat, adalah seorang ahli di bidang ini. Berlian biasa tidak masalah, tetapi berlian merah muda, yang juga dikenal sebagai berlian darah, adalah bangsawan di antara berlian. Satu berlian seperti itu bernilai hampir 10 juta dolar AS. Li Yunfei juga sedikit malu dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Chu, bahkan jika Anda adalah orang terkaya sekalipun, Anda tidak bisa memberikan hadiah semahal ini kepada seorang anak. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda bawa keluar di depan umum. Jika orang lain tahu nilai kalung ini, bahkan dengan 10 pengawal di sekitarnya, tetap tidak aman. Ini hadiahku untuk anak itu, sebuah tanda kecil kasih sayangku. Hadiah yang diberikan tidak akan pernah diambil kembali. Chu Yingtai tersenyum bahagia, merasa telah mencapai tujuannya. Hadiah yang membuat Li Yunfei gelisah pasti akan membawa imbalan yang lebih besar. Uang bukanlah apa-apa, yang dia butuhkan sekarang adalah ramuan itu. Dengan hadiah luar biasa dari Chu Yingtai sebagai contoh, Zheng Xinyan dan Gu Zaoji tidak berani memberikan sesuatu yang terlalu rendah. Zheng Xinyan memberikan jimat pelindung. Jimat yang telah ia buat dengan susah payah, yang diresapi kekuatan magis, mampu menahan serangan penuh dari seseorang yang lebih lemah darinya. Gu Zaoji memberikan sebuah tanda bertuliskan karakter Gu, dengan mengatakan bahwa dengan tanda ini, keluarga Gu dapat melakukan 3 hal untuknya secara gratis. Li Yunfei mendecakkan lidah dalam hati, berpikir bahwa bajingan-bajingan ini benar-benar rela mengeluarkan uang. Mengapa mereka tidak menunjukkan ketulusan seperti ini ketika mereka bernegosiasi dengannya? Jika mereka menunjukkan ketulusan seperti ini, dia mungkin akan senang dan memasok mereka dengan sejumlah besar ramuan spiritual. Yi Huai'an baru saja keluar dari kamar mandi ketika dia melihat ketiga temannya yang dibawa Li Yunfei memberikan hadiah-hadiah berharga dan langka kepada Chloe, sehingga dia terdiam lama. Dia adalah tokoh terkemuka di Prancis, terutama istrinya, yang merupakan seorang bangsawan terkenal di sana. Namun, selama bertahun-tahun, semua hadiah yang pernah diterimanya jika digabungkan tidak seberharga 3 hadiah yang diterima Chloe hari ini. Jimat yang diberikan Zheng Xinyan adalah artefak magi sekali pakai, sulit dibeli bahkan dengan uang, dan orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Di sisi lain, Gu Zaoji memberikan hak untuk menggunakan kekuatan keluarga Gu sebanyak 3 kali, sesuatu yang tak ternilai harganya. Sebaliknya, kalung berlian yang diberikan Chu Yingtai, yang nilainya hampir 100 juta, sebenarnya adalah hadiah termurah. Yi Huai'an tidak mengerti mengapa ketiga orang ini memberikan hadiah semahal itu kepada Chloe. Apakah karena status ayahnya? Tapi apa yang telah dilakukan Li Yunfei sehingga pantas mendapatkan sanjungan seperti itu dari ketiga orang berstatus luar biasa ini?